Selamat malam, maaf baru sampai rumah. Belum sempat ganti baju, masih pakai kaos. Nggak apa-apa Kang, kita kan cuma santai doang Kang ini Kang. Saya seneng banget nih Kang, kalau misalnya ini, tapi Kak ini sambil nunggu Kang masih ada waktu kalau mau apa minum-minum dulu boleh loh Kang? Iya, nggak apa-apa. Kita nyantai Kang. Jadi sambil nunggu kawan-kawan yang bergabung, Iya, kita ini kan sekarang ini memang era digital ya Kang, yang dulu saya nggak menyadari pentingnya ruang digital setelah melihat situasi ruang digital kita dan ada himbauan dari Bapak Presiden, kok saya setuju Kang. Kita semua harus merebut ruang digital ini untuk diisi konten-konten positif gitu loh Kang. sangat setuju. Sangat setuju karena kalau tidak, kita hanya dapat residunya saja. Dapat Benar-benar. sampah-sampahnya saja. Padahal ini ruang publik, ruang yang tanpa batas yang seharusnya bisa jadi ruang produktif ya. Betul Kang, dan itu yang Harus bisa jadi ruang produktif dan saya kita bisa jadi warga dunia kan. Hanya dengan duduk di rumah, produk kita bisa dilihat orang dari seluruh dunia harusnya. betul Kang, dan itu yang kemudian membuat saya ya sudah deh ikutan gitu ya, apalagi kemudian mengetahui betapa sebetulnya ini cukup efektif ya untuk membangun komunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia yang mungkin tidak kita kenal secara langsung gitu ya Kang. Tiba-tiba melalui Iya, media sosial ini kita jadi kenal gitu. sangat. Saya tadi juga kumpul dengan teman-teman. Ini baru selesai tadi di Oh satu gitu. tempat dengan teman-teman pegiat literasi, pengelola Taman Bacaan Masyarakat se-Indonesia. Ketua umumnya tinggal di Garut, kebetulan ada di Jakarta untuk mengepak-ngepak buku buat dibagi ke seluruh Indonesia. Itu media yang paling efektif buat kita untuk mengelola komunikasi dengan 1.800 penggerak literasi di seluruh Indonesia misalnya. Kondisi pandemi tidak jadi kendala untuk kita terus berkoordinasi, terus berbagi buku, dan saya jadi tahu kalau kirim buku saya nggak merasa percuma, misalnya asal kirim tapi tidak sesuai kebutuhan setempat misalnya. Jadi dengan media sosial saya bisa tahu di Papua sana, di Nabire, di Wamena yang dibutuhkan apa bukunya. Jadi nggak memindahkan sampah ke tempat lain ya, ibaratnya. Nanti mereka ternyata tidak tepat, mereka kirim lagi ke tempat lain, itu kan biaya betul. Sekarang enggak, kita komunikasi seperti ini saja, dikelola oleh Forum Taman Bacaan Masyarakat se-Indonesia. Saya enggak, 6-7 bulan terakhir ini nggak pernah salah ngirim, kira-kira kayak gitu. Ya itu lewat komunikasi digital. Yang dulu masih ada miss, sekarang lebih tertolong ya Kang. Iya. Dulu tuh kita bisa merasa gagah, bisa nyumbang buku, bahkan buku bekas, buku yang tidak sesuai dengan sudah lewat kurikulumnya, buku pelajaran yang sudah dicoret-coret, kita merasa hebat, merasa bangga, ngirim ke tempat lain, punya kepedulian, bagus-bagus saja. Tapi sampai sana, ya cuma didudukin, cuma tidak sesuai dengan pemustakanya, kan sayang. Itu saja misalnya contoh yang sederhana. Tinggal memang apa yang dijalankan oleh Presiden dengan Kominfo untuk mencapai target 50-an juta kalau nggak salah sampai 2024 orang teredukasi soal literasi digital, itu harus betul-betul konsisten ya, terutama mensosialisasikan 4 pilar literasi digital, uh, digital skill, itu kecakapan digital supaya orang bisa lebih memanfaatkan dan lebih produktif. Kemudian digital safety, keamanan dalam berdigital, digital ethics ini yang juga berat di Indonesia, sama digital culture. 4 pilar ini kalau sudah lebih tersosialisasi, orang paham bahwa media sosial tidak ada bedanya dengan dunia nyata, bahkan bisa lebih produktif kita di sana. Alhamdulillah, insya Allah dunia digital akan jadi
medium yang luar biasa seharusnya. Baik Kang, ini sudah 7.30, resmi kita mulai ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua kawan-kawan yang berkenan bergabung di acara malam ini. Jadi acara ini saya menyebutnya ngobrol sersan Kang, serius tapi sebetulnya santai gitu. Nah, tema besarnya itu access to justice, akses pada keadilan, terutama untuk perempuan dan anak-anak. Nah, kenapa ruang ini digunakan untuk ngobrol serius tapi santai, dikhususkan untuk perempuan dan anak, lebih pada mengupas cerita-cerita soal kehidupan perempuan dan anak-anak yang selama ini masih sering diposisikan dan dikondisikan berbeda. Kita tahu kalau kita bicara patriarki dalam konteks keadilan struktural sebetulnya semuanya korban, laki-laki juga korban begitu ya, tetapi yang paling menerima penderitaan itu memang perempuan. Nah, karena memang positioningnya yang berbeda karena secara langsung diposisikan dan dikondisikan berbeda. Nah, sudah beberapa kali perjumpaan di ruang ini mengundang para narasumber, misalnya konteks kawan-kawan yang punya pengalaman pendampingan teman-teman yang mengalami kekerasan ketika berpacaran, ya KDP, kekerasan di masa pacaran, lalu yang juga bagaimana konteks perempuan yang perlu dilindungi karena posisi dan kondisinya bekerja di ruang rumah tangga. Dan kebetulan dua konteks isu ini sekarang dalam politik hukum nasional itu masuk rancangan undang-undang kan, prioritas 2021. Jadi di acara ngobrol santai ini mudah-mudahan juga bisa kita manfaatkan untuk membangun pengetahuan kita bersama, berbagi kita bersama terkait bagaimana kita memberikan perlindungan martabat kemanusiaan warga negara Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak. Tidak menutup kemungkinan juga kelompok-kelompok yang termarginalkan ya, teman-teman disabilitas ya, teman-teman yang agama minoritas, kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang dalam berbagai hal karena warna kulit ya yang masih sering dibedakan dari wilayah dan lokasi tertentu yang sekarang sering juga masih dibedakan. Jadi hal-hal yang sifatnya akses pada keadilan kita ingin obrolkan pada malam hari ini. Nah, khusus dengan Kang Maman, terus terang saya ini beyond my expectation gitu, Kang. Saya sampai dicolek sama temennya Kang Maman tuh, Prof. Adrianus. Waduh, itu senior saya tuh di UI kan. Gitu, Kang. Adrianus Melial. Jadi saya terus terang atas nama kawan-kawan juga terima kasih banyak kehadiran Kang Maman dalam ngobrol malam hari ini. Dan karena acara ini sungguh saya dan kawan-kawan semua ingin mendengarkan terlebih dahulu cerita singkat lah dari Kang Maman dari kecilnya sampai kemudian tiba-tiba ketika remaja menjelang kuliah kenapa memilih kriminologi gitu Kang. Itu sesuatu yang buat kita semua kadang-kadang juga apa sih ilmu kriminologi buat kawan-kawan yang sekarang ini sedang akan memasuki bangku kuliah, barangkali juga bisa menjadi pengetahuan. Apa pilihannya, ya alasan pilihan memilih kriminologi pada saat itu, Kang, kira-kira? Oh, saya nama Maman Suherman kesannya Sunda betul, padahal ibu saya asli. Padahal Makassar. Ibu saya Goa. Saya lahir di Makassar sebagai anak tentara. Jadi tahu latar belakang yang lumayan patriarkal itu kerasa betul. Saya tahu bagaimana kakek saya yang orang Goa itu betul-betul menguasai betul semua keputusan yang ada di rumah. Bahkan saya dengar cerita belakangan ketika bapak saya harus pulang ke Sumedang untuk meminta restu pada keluarga karena di Makassar tidak boleh pacaran, harus langsung menikahi, diwajibkan oleh bapak mertua, oleh kakek saya. Lalu
karena telat saja sampai saya mendengar cerita kakek saya itu mengatakan kalau dalam waktu 1 hari Suparman itu tidak sampai ke Makassar, nama keluarga ini menjadi aib, berarti pernikahan gagal, maka kamu saya bunuh. Jadi bagaimana ibu saya yang juga adalah korban menunggu itu pun dianggap sebagai penyebab aib karena gagalnya pernikahan. Padahal bukan salahnya ibu saya misalnya. Itu masuk ke kuping saya sejak kecil bagaimana ibu menceritakan sebenarnya walaupun dalam bahasa ibu dikemas sebagai itu karena rasa cinta bapak kakek kamu kepada keluarga dan menjaga harga diri, menjaga harkat dan martabat keluarga. Jadi kakekmu mengambil sikap seperti itu. Jadi tanpa sadar kekerasan itu dilakukan atas nama harkat dan martabat misalnya. Itu sudah tertanam sejak kecil di kepala saya. Saya beruntung kemudian punya bapak tentara yang ternyata tidak patriarkis. Justru jujur ya Mbak Nini, saya nggak pernah mengalami pukulan tangan dari bapak. Yang justru sangat tegas, sangat keras, dan sangat kuat di rumah itu pengaruh ibu yang menanamkan betul tentang nilai-nilai kepada kami. Dan dari sana juga saya melihat bahwa ternyata ya image tentang laki dan perempuan itu tidak terjadi di rumah saya, bahwa laki-laki kuat, perempuan lemah, laki-laki lebih menggunakan otak, perempuan lebih menggunakan perasaan. Di rumah semuanya bercampur aduk tuh, sama antara ibu dengan bapak. Itu yang membuat saya besar, dan makin besar lagi perhatian saya pada dunia feminisme waktu itu. Ayah saya meninggal tahun 82 karena tugas, dan kemudian ibu menjadi orang tua tunggal di usia saya 17 dan ibu 31 tahun. Jadi ibu saya dengan saya itu cuma beda 14 tahun. Hanya lulusan SMP, bahkan menggendong anak untuk mendapatkan ijazah SMP itu anak pertama saya. Itu ibu ceritakan betul karena demi supaya keluarga tidak malu, kamu sudah dekat dengan tentara itu, tetangga udah cerita, nggak mau tahu harus nikah atau tidak. Dan itu kekerasan yang dirasakan oleh ibu saya secara psikologis ketika kecilnya. Nah itu tertanam di saya, tapi begitu ayah saya meninggal tahun 82, saya melihat ibu sebagai sosok yang luar biasa, menjalankan peran bapak dan ibu itu dengan dahsyat. Di satu sisi dia bisa membagi 1 telur untuk 5 anaknya, dia bisa membagi uang 300.000 peninggalan pensiunan seorang mayor untuk menghidupi semua anaknya. Dan di sisi lain kemudian dia tetap bisa keluar sebagai pekerja yang mengawal mobil SPBU dari Bandung ke Sumedang untuk tidak kencing di tengah jalan di Cadas Pangeran, pakai motor 45 kilo Bandung Sumedang bolak-balik untuk menjadi pengawal. Dan tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa ini karena nasib dan lain sebagainya. Tidak. Satu, dia bilang bahwa ya memang ini tanggung jawab dia sebagai orang tua saja. Lalu bagaimana pada satu hari, nah ini yang membuat saya harus masuk ke kriminologi. Selain karena saya suka dengan cerita detektif, bapak ibu saya sejak kecil memberikan saya buku 5 sekawan, memberikan saya buku Tintin dan lain sebagainya yang hanya pinjem, hanya sewa dari warung persewaan komik, tapi itu yang saya baca terus. Adalah ketika ibu saya sudah menjanda, menjadi pelatih tenis, dan biasa kan main tenis kan roknya lumayan pendek kan. Ketika saya habis menjemput, saya naik motor di pinggir jalan, tiba-tiba ada segerombolan anak muda sambil memegang botol minuman keras berteriak, "Janda genit lewat." Ibu saya nggak tahu apa-apa loh. Ibu saya itu nggak pernah mengganggu, nggak pernah apa lewat. Dan saya anak SMA yang setiap hari harus lewat di jalan itu, ketakutan karena saya itu preman-preman di jalan itu. Saya mempercepat motor dan ibu saya marah. "Kamu dengar?" Saya bilang, "Saya nggak dengar, jangan bohong, putar balik." Ketika putar balik itulah kemudian ibu saya nanya, "Apa salah saya ya? Kalian teriakin janda genit, saya nggak pernah merepotkan kalian," dan lain sebagainya. Lalu kemudian orang itu dengan tertawa-tawa, "Ya kamu kan memang janda. Itu pakai rok seperti itu." Orang guru, "Apa? Ya saya tahu kamu pelatih tenis, tapi nggak begitulah pakai roknya," dan sebagainya. Ibu saya bilang, "Apakah saya merugikan?" Tetap aja diketawakan, dan ibu saya itu dengan tenang mengeluarkan raket tenis dan menghajar kepala pelaku itu sampai berdarah. Lalu kemudian dia dengan tenang mengatakan, "Nanti kamu ke rumah sakit,
jahit tuh kepala kamu biar biar tidak keluar darah. Nanti kalau kamu sudah sehat, kamu tentukan kamu mau duel dengan saya pakai tangan kosong atau pakai badik. Orang Makassar yang mau nyelipkan badik di payu di BH-nya setiap saat. Di situ saya kemudian melihat betapa kuatnya ibu saya menghadapi peran sebagai orang tua tunggal. Walaupun dia begitu di rumah, dia menangis, dia merasa apa salah saya dan lain sebagainya, tetap dengan pernyataan apa salah saya ya, apa salah saya sebagai perempuan hanya karena pakai rok, padahal ini baju yang saya pakai di lapangan dan nggak ada urusannya sama orang lain. Jadi di posisi benar pun dia masih mempertanyakan apakah saya salah ya. Itu yang membuat saya selalu bertanya-tanya, dan itulah yang kemudian membuat saya terdorong untuk saya mau belajar hukum, saya mau belajar tentang kriminologi. Apakah orang yang menghina seperti itu bisa terkena hukum? Karena di masyarakat itu dianggap biasa saja, pembiaran. Buat saya kan bullying itu kan sebenarnya biasa. Yang luar biasa itu adalah pembiaran terhadap bullying itu kan. Sehingga orang menganggap itu hal yang biasa. Nah, belajarlah saya di kriminologi dan saya ketemu dengan guru-guru yang luar biasa. Ada Profesor Roni yang mengajarkan saya tentang budaya, kekerasan dalam budaya. Saya belajar di situ bagaimana budaya kadang-kadang memelihara perilaku kekerasan, termasuk terhadap kekerasan lagi terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Saya belajar dengan Ibu Syarifah Sabarudin, salah satu pendiri atau aktif sekali di Kalyana Mitra. Waktu itu bahkan mengajak saya ikut sering datang ke Kalyana Mitra dan bertemu juga dengan Nur Syahbani Kaca Sungkana. Lalu orang yang membuat saya makin kuat di kriminologi itu almarhum Munim Idris. Walaupun dia bukan dosen tetap di kriminologi, tapi dia yang mengajar kedokteran forensik dan mengajarkan saya tentang satu hal yang nggak akan pernah saya lupa, tentang tugas kamu sebagai manusia cuma satu, voice of the voiceless, menyuarakan orang-orang yang tidak bisa bersuara, sebagaimana tugas kami di kamar mayat. Dia sudah tidak bisa bersuara, tapi kita harus suarakan untuk mendapatkan keadilan. Itu yang membuat saya terkesan, makanya kemudian skripsi saya tentang perempuan-perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia yang tidak punya suara. Yang betul-betul robot yang hanya dipakai untuk mendapatkan uang buat orang-orang tertentu. Makanya saya 2 tahun membuat skripsi tentang pola pemerasan dalam kepelacuran lesbian di Jakarta Pusat 87 sampai 89. Saya masuk menjadi sopir para perempuan yang dilacurkan kepada sesama jenis. Disitulah saya melihat bagaimana ketidakberdayaan perempuan yang mati dalam hidupnya. Betul-betul hanya menjadi mesin uang. Dan narasumber saya 15, 2 tahun saya skripsi, yang hidup hanya 2 orang. Yang 13 saya nggak tahu, dia meninggal, ada yang meninggal di depan mata, ada yang hilang, dan saya tidak tahu jejaknya. Dan kalau saya tanya kepada sindikat tersebut, jawabannya, kamu mau tahu atau mau mati? Saya dilarang untuk ikut campur maksudnya di situ. Dan karena saya dalam posisi sedang melakukan skripsi dan penelitian, saya tidak pernah membuka identitas saya, kan? Karena kalau ketahuan saya pun akan dibunuh, karena ada beberapa luka di tubuh saya ini juga adalah karena goresan, cutter dan lain sebagainya. Itu sekilas bagaimana saya ada di kriminologi dan akhirnya bikin skripsi tentang pola pemerasan dalam kepelacuran yang kemudian saya alihwahanakan ke novel saya. Kira-kira itu Mbak Nini. Wow, jadi saya dapat banyak pelajaran ya. Kang Maman memberikan gambaran sebetulnya tidak secara langsung mengenal budaya patriarki dalam keluarga ya, karena justru ibu yang kuat sebetulnya. Makna kuat di sini tegas gitu, kalau orang Jawa bilang ya Kang ya, lebih tegas ya, lebih tegas, lebih kuat begitu perannya, termasuk mengambil alih peran ibu sekaligus kepala keluarga ketika Bapak almarhum gitu ya Kang ya. Agak-agak mirip sih Kang dengan ibu saya kayaknya, karena saya 13 bersaudara, bapak saya juga petani dan tentara, veteran Kang. Dan ketika bapak meninggal tahun 85, ibu juga yang mengambil alih, ketika itu baru 2 orang yang sarjana Kang. Jadi 11 orang lainnya itu masih, bahkan masih ada yang balita waktu ditinggal bapak saya. Jadi makna patriarki dalam konteks tertentu itu bisa saja tidak dikenali dalam setiap
kasus ya Kang ya. Kalau melihat cerita dari Kang Maman tadi Ya, ya, tegas iya gitu. di taken Tegas for iya. granted, dianggap sesuatu hal yang sudah biasa dan harusnya seperti itu misalnya, karena ditanamkan Iya. begitu lama kan, sehingga buat saya Iya. affirmative action memang menjadi satu jawaban waktu itu supaya kita bisa startnya bareng-bareng, karena Iya. ketertinggalannya itu jauh betul. Bayangkan, saya cuma membayangkan masa bagaimana perasaan ibu saya yang ketakutan betul kalau telat 1 hari saja calon suaminya datang, itu sudah ancamannya, kamu saya bunuh karena mempermalukan keluarga. Itu bukan salah ibu saya kan. Walaupun saya tahu itu kecintaan Iya. itu kakek saya karena cintanya, karena dia ibu saya anak tunggal, dan saya tahu bagaimana kakek itu kemudian mencintai saya, tapi saya juga berpikir, begitu mencintai saya kah karena mendapatkan anak pertama laki-laki, pelanjut keturunan keluarga. Bagaimana kalau saat itu saya perempuan misal? Itu saja saya sempat bertanya dengan segala maaf pada almarhum kakek saya yang juga baik kepada saya, tapi saya tahu bagaimana suasana patriarki itu muncul karena kakek saya melakukan poligami kan, kemudian ketahuan belakangan, dan kakek saya cuma menegaskan satu hal, dan itu nuansa patriarki lagi. Terima atau tidak, pokoknya kalian dua istri harus berdamai termasuk anak cucu. Saya tidak mau tahu. Tanpa mau tahu bagaimana perasaan nenek saya misalnya, bagaimana perasaan ibu saya yang punya saudara tiri, sesama perempuan juga misalnya, nggak mau tahu. Pokoknya satu aja, kalian harus damai. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Kalau kalian berantem terus, saya akan mengambil tindakan tegas. Misalnya. Jadi Ya, jadi kadang-kadang kita dimensinya sepertinya luas sepi, sekali ya. sepertinya hening, tapi sebenarnya ada bara di dalamnya. Ya, Dan buat saya banyak. itu yang harus kita terobos. Oke, jadi sebetulnya banyak praktek-praktek patriarki yang dimensinya luas ya. Ada bentuknya pemaksaan perkawinan yang sekarang barangkali juga masih sangat banyak gitu ya. Ada bentuknya yang tadi melabelisasi perempuan ya, ketika ibu di jalan tadi janda, kamu menggoda atau apa, cara berpakaian ya, di stigma Ya. begitu ya. Teman-teman semua, saya ingin menyapa dulu buat kawan-kawan yang baru bergabung. Kita baru segmen pertama, segmen kenalan nih, tapi udah langsung panas. Diberi isu awal oleh Kang Maman yang tentang patriarki, dan dimensi patriarki bentuknya macam-macam. Tadi ada pemaksaan perkawinan, lalu ada poligami, ya. Ini yang juga ikut melatar belakangi kenapa Kang Maman memilih jurusan kriminologi ya, ketika ada stigmatisasi pada perempuan, apalagi udah perempuan janda pula gitu ya, itu biasanya dikasih label yang buruk gitu. Dan itu yang juga memberikan jalan Kang Maman untuk memikirkan, ada nggak sih keadilan yang bisa diharapkan dari orang-orang yang dilemahkan seperti ini. Dan kemudian Kang Maman kuliah di kriminologi UI, dan kemudian menulis tentang pola kekerasan yang dialami para perempuan yang jadi korban human trafficking ya, terutama yang di kasus perdagangan perempuan ini yang mereka memiliki orientasi seksual yang berbeda. Jadi udah di prostitusi, tapi juga mereka punya orientasi seksual yang berbeda. Jadi itu pasti mengalami revictimisasi yang luar biasa. Kita nanti ada 3 sesi ya Kang. Sesi pertama sebetulnya sesi kenalan yang sebetulnya sudah langsung banyak ilmunya. Sesi yang kedua, nanti sebelum masuk sesi kedua kita selingi dengan pertanyaan-pertanyaan atau komentar dari kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan silakan bertanya, mumpung ada narasumbernya begitu ya. Bisa komentar, bisa tanya, dan buat kawan-kawan yang komentar atau pertanyaannya dianggap konstruktif oleh tim, nanti akan dapat hadiah buku dari saya. Kebetulan saya baru selesai dirilis buku Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual. Jadi buat kawan-kawan silakan juga setiap obrolan Sirsan ini Kang,
nanti akan diikuti dengan FGD kecil, Kang, untuk menajamkan assessment persoalan-persoalan yang muncul dan apa yang nanti bisa kita lakukan. Ya. Oleh karena itu, buat kawan-kawan yang ingin bergabung untuk FGD, silakan mendaftar di nomor yang sudah saya berikan catatan di pin berikut. Nah, Kang Maman, tadi sekilas sebetulnya sudah disampaikan ya, bahwa dari skripsi itu lalu memberikan inspirasi dalam kemudian dilanjutkan dengan penulisan buku. Kalau dilihat dari buku yang dibuat Kang Maman ini kan sebetulnya sudah sangat banyak sekali ya, Kang. Mulai tahun 2012 itu ada bukunya, judulnya Matahari, Bokis bahkan 2 kali, Bokis 1, Bokis 2. Kemudian Notulen Cakep juga ada 1 dan 2 di 2014 dan 2015. Yang saya belum baca itu 99 Mutiara Hijabers, Kang. Saya belum baca tuh, Kang. Saya penasaran nih, baru tahu. Nah, yang malam ini sebetulnya kita semua ingin mendapatkan cerita yang punya korelasi dengan apa yang ditulis Kang Maman di skripsi itu adalah sekilas tentang re perempuan dan reinkarnasi. Buku Re atau panggilan Re, pekerjaanku pelacur, lebih tepatnya pelacur lesbian. Mungkin sebelum masuk ke bukunya, Pak Kang, ini judulnya aja udah bikin semua penasaran. Kenapa sih, Kang, ada titik koma gitu. Bahkan ketika saya menyebar flyer ini, bagi mereka yang belum membaca bertanya, itu nggak salah ketik ya, gitu, Kang? Salah ketik nggak sih itu? Gitu. Kenapa, Kang, ada re titik koma perempuannya R-nya besar gitu dan re titik koma enkarnasi. Apa itu, Kang, maknanya judul ini, Kang? Makna tulisannya Ketika saya pertama kali bertemu dengan narasumber utama saya, seorang pekerja seks komersial orientasi sejenis itu, saya bertanya nama dan jawaban dia luar biasa saat itu. Apa pentingnya nama? Nggak penting nama buat saya. Kamu mau panggil apapun, tetap saja saya disebut keraknya neraka karena saya pelacur. Jadi nggak penting nama itu. Belakangan saya tahu nama dia Rere dan selalu saya panggil Re. Jadi saya kasih Re titik 2 itu sebenarnya inisial untuk dia. Tapi kenapa Re saya bawa terus karena Re itu selalu mengingatkan kita pada pengulangan kan. Ya. Diulang kembali. Nasib perempuan sampai hari ini itu saya bikin skripsi tahun 87. Saya buka referensi, saya punya tentang Encyclopedia of Prostitution. Saya punya tentang sejarah prostitusi. Nggak berakhir tuh, masih terus berulang dan berulang. Kita mungkin cuma bisa mengurangi sedikit. Sore ini saya baru ketemu dengan sahabat saya pegiat literasi. Dia bercerita bagaimana di kampungnya ada orang dengan gelar agama yang luar biasa dihormati, tapi dia juga adalah rentenir, mengutangi orang di kampung, sudah kayak sinetron di TV. Saya pikir cuma selesai di sinetron. Apa yang dilakukan kalau orang itu tidak bisa bayar utang? Harus menyerahkan anaknya untuk dinikahi oleh si rentenir ini. Masih terjadi sampai hari ini. Jadi ngapain anggota DPR jauh-jauh studi banding ke Meksiko dan Brasil untuk undang-undang RUU PKS ini di depan mata banyak kok. Dan yang lebih menyedihkan ketika istrinya ini anak tertua tidak tahan meminta bercerai dan pergi ke kota. Apa yang terjadi? Adiknya dijadikan pengganti untuk kembali dinikahi sama rentenir tersebut sampai utangnya lunas, dan itu dilakukan udah berulang kali dan tidak ada yang berani untuk menyinggung karena dia punya label agama dan dia punya power untuk melakukan hal tersebut. Itu misalnya. 3 hari yang lalu saya masih bertemu dengan teman-teman saya yang masih seperti ada di novel saya. Ini banyak yang bertanya soal Re dan Melur. Masih ada tempat di Jakarta, Bu Nini, di mana orang hari ini ibu lihat dia hamil besar. Besok sudah tidak lagi besar perutnya, tapi anaknya nggak ada. Di apa coba, Bu Nini? Udah diijon anaknya. Dijual. Jadi itu praktek human trafficking. Sudah dijual kan? Karena dia juga human trafficking dan dia juga tidak punya suami, tidak punya apa, karena memang dijadikan pekerja seks komersial, dibiarkan hamil sengaja, kemudian diijon bayi tersebut lalu dijual sampai hari ini.
Itu yang membuat saya, Ray harus tetap hidup semangatnya untuk kita hadapi terus, jangan pernah diam terhadap fenomena ini. Sehingga Ray saya bikin, lalu perempuan dengan Ray yang berulang lagi, lalu reinkarnasi tentang nasib orang yang, nasib perempuan yang masih terus berputar seperti sekarang. Dan saya akan melanjutkan lagi dengan turun lapangan untuk melihat tentang perdagangan bayi-bayi tersebut misalnya. Karena Ray selalu, sebelum kematian Ray itu, Ray bilang, jangan biarkan skripsimu tertumpuk di perpustakaan UI dan cuma berteman debu, tapi sebarkan ke publik, kasih tahu bahwa ada orang bernasib seperti saya, ada perempuan seperti saya, dan tidak boleh terjadi. Oh, Kang, Ada jadi anak-anak. Ray itu meninggal, Kang. Maaf, Ray itu akhirnya meninggal. Ray terbunuh seminggu sebelum saya ujian skripsi. Dan dia bilang bahwa yang jauh lebih harus diperhatikan adalah, ini yang saya berharap betul pada undang-undang PKS itu, penghapusan kekerasan seksual, yang semoga tidak diubah menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual misalnya. Supaya kita menghadapinya dengan pencegahan, penindakan sekaligus pemulihan yang kadang-kadang suka dilupakan. Dia selalu bilang bahwa kalau saya mati sih biasa, nggak apa-apa. Tapi yang penting buat saya cuma satu. Bagaimana anak saya tetap bisa hidup. Bagaimana anak saya bisa dipulihkan psikologisnya karena melihat ibunya menjadi korban perdagangan manusia misalnya. Bisa nggak negara berpihak pada anak-anak korban perdagangan manusia ini misalnya. Itu pesan dia, sehingga tolong disebarkan ke publik supaya skripsi kamu bisa dibaca oleh banyak orang dan jangan bernasib seperti saya. Ray mengingatkan saya tuh, jangan terjadi re lainnya, jangan terjadi pengulangan nasib. Makanya Ray menjadi kata kunci di novel saya untuk 3 buku yang berseri ini. Reinkarnasi sebenarnya adalah cerita di balik layar. Karena kan Ray dan perempuan itu saya alihwahanakan dari skripsi ke novel. Ada unsur fiksinya. Orang bertanya, Kang, yang fiksi dan yang bukan fiksi itu yang mana? Saya kan nggak akan bisa menjawab dan tidak akan mau menjawabnya, karena disitulah nikmatnya membaca fiksi kan. Iya. Kalau saya sudah kasih tahu ini garisnya, ininya, ya udah Anda nggak usah nikmati lagi fiksi saya. Cukup dengerin dongeng saya misalnya. Nah, sementara reinkarnasi itu adalah proses-proses kerja saya, bagaimana narasumber saya 15 dan ketika saya bikin skripsi dan lulus tinggal 2 misalnya. Ada beberapa yang terbunuh di depan mata, ada yang kalau saya tanya kemana, pokoknya KTP-nya sudah kami ambil. KTP sudah kami pegang, itu artinya orangnya sudah tidak ada, Pak. Itu sinyal di kami. Sinyal di sindikat tersebut bahwa dia cuma tinggal KTP. Dan keluarga di kampung nggak ada yang pernah tahu itu hidup atau mati. Karena semua surat ke orang tersebut tetap ke alamat si orang tersebut, dan yang kelola adalah sindikatnya. Seolah-olah masih hidup orang-orang ini, padahal saya aja yang menjadi sopir di situ sudah tidak bertemu. Tapi dalam surat menyurat sepertinya masih hidup supaya keluarga di kampung merasa anaknya masih bekerja di restoran, masih bekerja di berbagai tempat, di pabrik dan sebagainya, padahal sudah tidak ada. Ya, jadi Ray ini si pelacur lesbian ini, kalau saya ini saya sendiri loh, Kang. Kata agama Islam itu orang yang meninggal dalam pekerjaannya itu syahid, Kang. Insya Allah syahid kali, Kang, ya. Bayangkan ya Ibu ya, ketika dia sudah bisa melepaskan diri karena dia dijebak dalam keadaan hamil, masuk ke kota Jakarta, lalu ditampung sama orang yang memperlihatkan kebaikan, lalu kemudian dibantu melahirkan, tapi baru seminggu setelah melahirkan masih dalam masa nifas, disuruh membayar utangnya. Ternyata semua kebaikan itu dicatat sebagai utang dan diharuskan membayar. Betul. Dan cara membayarnya adalah tidur dengan lawan sejenis 3 kali sehari, dan kamu tidak punya hak apa-apa untuk menolak sekalipun, sampai utang kamu yang bernilai 5.750.000 lunas. Sepertinya kecil hari ini, tapi bandingkan 5 juta itu ketika saya kuliah di UI 40.500 satu semester. Jadi bisa bayangkan nilai 5 juta itu betapa besarnya.
Nah, ketika dia berhasil menabung uangnya dari tips-tips itu dalam bentuk recehan yang dia tanam di bawah tanah, karena kalau ketahuan pasti uang itu direbut supaya dia tetap berutang selama hidupnya. Dan kemudian ketika saya hitung dan dititipkan, saya jumlahnya udah pas 5.750.000, dia bisa lolos. Tapi dia tahu nggak akan bisa lolos juga ketika dia setor, karena ditakutkan nanti dia akan nyanyi di luar, dia akan dibunuh juga. Sehingga dia cuma bilang titip uang ini cuma satu tujuan, saya ingin menyogok Tuhan. Saya bingung apa yang dimaksud menyogok Tuhan. Dia cuma bilang titip supaya anak saya bisa sekolah sampai tinggi. Dan saya percaya dalam agama saya, salah satu yang tetap akan dihitung oleh Allah walaupun kita sudah mati adalah doa anak yang soleh. Mudah-mudahan dia hidup panjang umur, dia cerdas, dia bisa mendoakan ibunya, ya ibunya masih punya kesempatan. Apakah saya ingin mengatakan orang ini kerak neraka, dia masih tahu ajaran agamanya, dia masih tahu bahwa anak itu adalah titipan yang harus dia jaga dan harus itu amanah yang tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh salah, harus terus dijaga dan diberi kesempatan yang sebesar-besarnya. Walaupun dia tahu anaknya itu tidak pernah memanggil dia ibu karena dititipkan ke orang dan dia sendiri tidak mau dipanggil ibu. Dia cukup dipanggil tante supaya anak tersebut tidak malu punya ibu pelacur. Walaupun dia cukup dia bilang, tapi kan Tuhan tahu siapa ibu kandungnya. Jadi setiap dia berdoa atas nama ibu, insya Allah untuk saya juga. Semoga cara saya menyogok Tuhan itu membuat saya masih dikasih kesempatan untuk merasakan surganya. Walaupun saya tahu saya kerak neraka. Ini bukan dongeng, ini kalimat yang saya dapatkan langsung dari itu yang membuat saya semangat bahwa kalau mau bicara tentang setelah mati kita di mana, itu hak prerogatif Tuhan kok. Nggak ada, kita nggak bisa bermain matematika sesuai dengan matematika kita. Itu urusan ilahi. Saya berharap dengan segala kebaikan yang Dia berikan, dengan segala keluar biasaan di mana saya belajar tentang tanggung jawab kepada anak, Dia adalah guru saya untuk soal tanggung jawab. Ya, jadi yang awalnya saya ikut Kang Maman aja ya, si pelacur lesbian ini sebetulnya narasumber, akhirnya kemudian bisa menyeret jauh ke dalam Kang Maman ya, pergolakan apa namanya terlibat secara langsung ya, bukan hanya dari sisi kehidupan yang bersangkutan, tapi bagaimana kehidupan anak beliau begitu ya, terus terjaga sampai sekarang kan? Iya, tadinya pun ketika masuk bikin skripsi saya cuma menganggapnya sebagai objek skripsi saya. Awalnya Saya ya? sama mungkin dengan manusia-manusia lain di muka bumi ini yang melihat inilah kerak neraka. Ini cukup sekedar objek kamu bikin skripsi untuk kamu lulus dari kriminologi. Tapi begitu masuk ke dalam saya menemukan ada nilai-nilai yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Tentang nilai-nilai kemanusiaan yang justru lebih dalam. Saya justru lebih gampang mendengarkan dia daripada mendengarkan khotbah-khotbah orang yang merasa dirinya lebih suci dari orang lain. Karena apa yang dia ucapkan betul-betul datang dari hatinya. Dan saya merasa mungkin Anda berada di luar itu beruntung banget. Dia juga nggak mau berada di dalam. Tapi dia tidak pernah memaki Tuhan. Dia tidak pernah memaki nasibnya. Dia cuma menganggap ini memang yang harus saya bayar. Tapi dia tetap membangunkan harapan bahwa harapan itu ada di anak saya. Saya sudah mati dalam hidup. Buat saya itu pembelajaran luar biasa yang saya nggak dapat di kuliah filsafat sekalipun. Saya dapatnya dari dia langsung misalnya. Itu yang membuat kemudian saya jatuh cinta ke dalam fenomena ini untuk setidaknya saya bisa memberikan suara pada orang yang tidak bisa bersuara lagi. Terserah orang publik kemudian akan menilai apa kepada dia, tapi buat saya terlalu banyak hal yang saya dapatkan dan jauh lebih murni dibanding apa yang saya baca dalam buku-buku yang mungkin dibuat oleh orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, yang kadang-kadang cuma melihat pakai mikroskop, dia tetap berjarak dengan objeknya kan. Saya ada di dalam situ selama 2 tahun dan saya tahu betul nggak ada yang mau seperti itu.
sekarang kadang-kadang saya cuma nanya balik ke diri saya, ke orang lain, mau nggak kalian berada di dalam kondisi di mana nggak bisa lepas, nggak mau tapi nggak bisa keluar. Jangan-jangan kita lebih lebih memilih bunuh diri, lebih memilih selesai daripada orang-orang seperti Ryan. Saya harus bertahan demi amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada saya yang namanya anak itu. Jadi bayangkan, kalau dia cuma mau mengurangi rasa, menghentikan rasa sakitnya, dia bunuh diri aja. Selesai. Tapi buat dia tidak. Ada satu tanggung jawab yang dikasih oleh Tuhan, yang saya nggak boleh hianati. Anak. Jadi bayangkan nggak, masih ada orang yang kita anggap dia keraknya neraka, tapi dia masih berpikir seperti itu. Mampu nggak saya ketika di posisi seperti dia juga akan berpikir seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Itu betapa luar biasanya orang ketika dikasih cobaan, dia masih punya harapan. Dia masih punya harapan, walaupun harapan itu bukan untuk dia. Harapan dia itu untuk amanah yang diberikan oleh Tuhan. Buat saya, buka deh buku-buku filsafat, temukan itu di mana. Selain orang yang seperti itu, katanya orang yang sudah berkelimpahan mental, orang yang sudah berkelimpahan rasa syukurnya kepada Tuhan, ya, yang bisa seperti itu, berkelimpahan rasa sabarnya kepada Tuhan, sehingga dia bisa mengambil posisi seperti itu. Apakah kita ingin mengatakan dia tidak berkelimpahan rasa sabar dan rasa tabah menghadapi situasi ini? Kalau kita mengatakan iya, berarti dia sama saja kan dengan orang-orang yang kita sebut hebat dan luar biasa di luar sana, yang mungkin bisa berada di mimbar-mimbar tapi tidak merasakan apa yang terjadi di bawah itu. Dengan segala maaf pada, saya percaya juga bahwa banyak orang yang di atas mimbar pun juga berdasarkan pengalaman dia, tapi saya 2 tahun menjadi saksi terhadap orang-orang yang dilihat pun tidak. Mbak, dia kalau meninggal nggak mengubah kartu keluarga kok, Mbak. Karena dia tidak pernah, zaman dulu Mbak Nini masih ingat nggak kalau kita pendatang KTP-nya 2 warna, terbelah 2 gitu kan? Iya. Jadi dia bukan penduduk tetap kan? Iya. KTP-nya putih dan kuning kayak gitu kan? Kalau apa saya lupa warnanya. Tapi itu mengatakan dia pendatang, kakaknya di kampung kan? Ketika dia meninggal mengubah jumlah penduduk, Mbak? Nggak ada pelaporan administratif kan, Pak? Artinya memang tidak dianggap oleh siapapun, dia dianggap pergi, ada atau tidak ada, nggak ada buat negara ini, nggak mempengaruhi statistik. Di kondisi seperti itu masih bisa dia tabah dan kuat, luar biasa. Di kondisi dia depersonalisasi, dianggap bukan manusia, dianggap cuma angka-angka, dianggap sebagai mesin penghasil uang, dan tidak ada, dan negara pun tidak merasa perlu bertanggung jawab karena memang tidak ada dalam catatan bahwa dia adalah warga negara Indonesia, nggak ada di kartu keluarga. Sehingga beberapa yang hilang itu buat saya pasti nggak mengurangi jumlah penduduk Indonesia kan, karena memang tidak terdata misalnya, dan tidak boleh didata. Ketika ada sensus, ada apa, mami-maminya itu nggak mau mendata anggota karyawannya supaya tidak ada persoalan administrasi di dalamnya. Dan Mbak Nini bisa membayangkan bagaimana memakamkan orang yang tidak punya data administrasi seperti apa? Sama susahnya seperti anak sekolah yang tidak punya akte kelahiran kan? Semua haknya hilang. Haknya hilang, tanggung jawab negara hilang, dan dia bukan subjek, Kang. Ada dan tidak adanya. Iya, dia hak waris hilang dan lain sebagainya hilang, semuanya nggak ada. Dan bagaimana saya harus berteman dengan orang yang tidak terdata dan bukan manusia di mata administrasi. Tapi dia masih punya nilai kemanusiaan. Itu yang membuat saya sampai kapanpun akan melanjutkan buku ini, memang harus turun lapangan lagi untuk melihat bahwa kenapa saya mendukung RUU PKS segera disahkan. Iya, karena ini banyak hal-hal yang mungkin tidak terdata, tidak terlihat, tapi sebenarnya ini adalah permasalahan kemanusiaan. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa persoalan kekerasan seksual, persoalan perkosaan, persoalan yang sifatnya pelecehan dan merendahkan harkat dan martabat perempuan itu bukan persoalan perempuan, tapi persoalan kemanusiaan. Oke, makasih Kang. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, malam ini kita ngobrol santai gitu ya, tapi serius temanya, apalagi kita
mendengarkan kembali buku yang ditulis Kang Maman soal re perempuan dan reinkarnasi. Kang Maman sudah menceritakan di buku ini sebetulnya bukan sekedar buku, tapi sebetulnya dia nyawa. Di dalam buku ini ada nyawa tentang kehidupan seorang perempuan yang digambarkan oleh Kang Maman, seorang perempuan memiliki orientasi seksual lesbian, begitu ya, bekerja sebagai pelacur. Dengan pekerjaan dan kondisinya, dia tetap mempertahankan bahwa dirinya adalah manusia yang bermartabat. Dan itu ditunjukkan dengan dia tidak bunuh diri, walaupun pekerjaan sebagai pelacur bukan pilihan hidupnya, dengan berbagai tekanan yang luar biasa, tapi Ray tetap menjaga martabatnya sebagai manusia. Hal itu dilihat dari dia mempertahankan anak yang dikandungnya, tidak digugurkan, tidak diaborsi, tidak bunuh diri, begitu, dan menyerahkan sepenuhnya permohonannya hanya kepada Tuhan Sang Pencipta, karena dia yang maha adil. Gitu. Dia tidak ingin mendapatkan sanjungan, tidak membiarkan berbagai olok-olokan masyarakat, gitu ya, karena dia tetap berharap bahwa dia adalah manusia yang di dalam ciptaannya, dia juga akan berlindung kembali kepada Tuhannya. Kira-kira itu yang tadi digambarkan Kang Maman. Nah, sebelum pada sesi berikut, Kang, ini sudah banyak pertanyaan yang saya ambil 3 saja dulu, Kang. Mohon responnya, karena memang buku ini kalau diambil dari skripsi kurang lebih sudah 21 tahunan ya, Kang, atau 30 tahun ya buku ini ya, Kang? Reinkarnasi keluar sebagai peringatan 30 tahun. 30 tahun ya, udah 30 tahun, tapi Kang Maman tadi ngasih catatan kepada kita semua. Fakta-fakta tentang perdagangan orang sebetulnya masih terjadi sampai dengan saat ini. Cerita-cerita yang diceritakan di dalam buku ini adalah fenomena yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, Kang Maman sangat mendukung upaya pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sekarang menjadi prolegnas prioritas DPR RI. Jangan ada upaya menunda, menghalang-halangi, karena ini bagian dari akses keadilan bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak, yang angkanya mungkin tidak sebagaimana angka-angka yang dipublish oleh Komnas Perempuan, dipublish oleh KPPA dan institusi-institusi lain, karena masih banyak fakta-fakta kekerasan yang sebetulnya dark number, karena tidak berani lapor, tidak bisa lapor, terhalang-halangi kalau lapor, atau kalau lapor nggak ditangani gitu ya. Jadi buat kawan-kawan DPR sebetulnya ini tempat belajar kita adalah di komunitas ya, yang banyak melakukan penanganan kasus-kasus seperti ini yang seringkali tidak terlaporkan, kalaupun lapor tidak tertangani dengan baik dan selalu ada keberulangan. Dan itulah kenapa tadi Kang Maman memberi judul Re, karena akan terus berulang nih. Kalau orang Jawa itu Kang ada namanya cokro manggalingan kan, jadi muter aja, muter, nggak pernah tertangani dengan maksimal. Kang, ada 3 pertanyaan ya dari ahmad.prj. Kang mau tanya dong, saya salah satu sementara Re dan perempuan, ada niat mau ajak melur live bareng nggak Kang? Orang penasaran sama sosok melur. Siap nggak masyarakat tidak mengadili? Iya. Itu yang saya nggak yakin kita kita sampai pada satu titik melur pernah mengatakan bahwa karena ibu saya dark number, biarkan saya tetap gelap. Ya karena kan gini Kang, 26 tahun setelah kematian Re, melur kan kembali ke tanah air dengan gelar PhD yang sudah disandang, itu orang jadi banyak penasaran sama melur ini Kang. Nggak apa-apa. Biar dia damai Mbak, biar dia tenang, biar dia, saya proses healing untuk membuat dia lupa ketika dia akhirnya tahu siapa ibunya itu bukan, dia pernah mengatakan lebih gampang dapat gelar PhD daripada mengingat kebawa oleh mimpi buruk tentang ibu saya diperlakukan seperti apa. Tapi dia bayangkan Mbak Nini, kan? Dia selalu membanggakan siapa orang yang membuat dia menjadi PhD.
tapi tidak harus kemudian menjual hal tersebut. Untuk hal tersebut, biarlah ini, dia selalu mengatakan, biarlah saya ada di ruang hening bersama ibu saya, biar ibu saya tenang, biar ibu tidak harus terlalu terpanggil dengan mengulang cerita ini. Kalau Kang Maman, karena Kang Maman yang mengalami dan hadir langsung di sana, silahkan. Dan karena itu adalah amanah dari ibu. Tapi saya kan tidak diberi amanah untuk itu. Saya cuma diberi amanah untuk jangan pernah melupakan dia sepanjang hidup. Dan jangan pernah, dia selalu bahasanya seperti ini. Nah, Kang, Bagaimana supaya dulu, Kang. dia melur itu selalu bilang begini. Kang, maaf, Kang, sepanjang saya potong, Kang. Melur itu kan ada sejumlah tanya kan, Kang, dari Melur kan, siapa ibunya, awalnya kan begitu ya, benarkah ibunya itu diperjualbelikan, dipaksa sebagai pelacur, betulkah kematian ibunya itu terjadi peristiwa tragis yang mengikuti, dan benarkah ibunya itu dipaksa menjadi pelacur lesbian. Itu gimana Kang Maman memainkan perannya itu, Kang, untuk merespon yang seperti itu, Kang? Itu kan berat banget itu, Kang. sangat tapi saya beruntung Melur bukan orang yang menekan sedemikian harus dapat jawaban seperti itu. Dia yang mencari sendiri kok. Dia yang menemukannya sendiri, dan dia selalu menghibur diri dengan kalimat seperti, kayaknya lebih luar biasa nasib saya deh, baiknya dibanding kamu ke Om. Kenapa? Om cuma punya satu bapak, punya satu ibu. Saya punya dua bapak, dan saya punya dua ibu dan satu bapak. Jadi bapak sosiologisnya dan ibu sosiologisnya itu dianggap sebagai orang tua kandungnya dia juga, orang tua sosiologisnya dia juga. Itu berkah kan, kata dia. Dia cuma mengatakan itu. Dan paling asik tuh kalau beribadah sama dia, Mbak. Itu yang tadi saya mau ceritakan, karena dia selalu meminta sujud terakhir harus lebih lama. Alasannya karena apa, dia Kang? cuma Alasannya apa, Kang? supaya dia bisa menyampaikan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira berlama-lama. Karena cuma itu kan cara ibunya untuk menyogok Tuhan itu. Dan cukup untuk menyiksa dia lagi untuk tidak usah tampil. Biarkan dia berdialog terus dengan ibunya saja. Dan itu sudah cukup membahagiakan buat dia. Daripada saya membiarkan dia larut dalam dendamnya. Betul. Dan harus ada yang menarik dari Ray, selalu wasiatnya adalah, kalaupun ini harus diceritakan, supaya tidak ada korban-korban lain seperti saya. Itu yang dia pikir. Jadi saya cuma membayangkan, mampu nggak ya saya di posisi seperti Ray masih bisa memikirkan orang lain ya? Dia tidak cuma memikirkan lagi dirinya, tapi dia memikirkan, ayo dong, jangan cuma jadi skripsi yang tertumpuk di perpustakaan kampusmu, tapi sebarkan supaya tidak ada orang bernasib seperti saya. Mbak, hari gini saya kalau menderita, yang saya pikirkan bagaimana lepas dari penderitaan untuk diri saya sendiri kok. Sementara ada orang seperti dia yang dia pikirkan jangan sampai orang lain. Itu buat saya sesuatu yang sampai hari ini pun belum bisa saya lakukan. Jauh di bawah keikhlasan dia untuk keikhlasan Ray ya, menghadapi berbagai permasalahan hidupnya dan masih memikirkan orang lain juga. Karena kalau kita mau bicara seperti tadi Mbak Nini bilang, ayo dong DPR dan sebagainya, lihat dong data-data. Aduh, data-data di Komnas Perempuan di mana Mbak Nini dulu pernah ada di sana. Kita 2 jam duduk di sini ngobrol, ada 3 perempuan mengalami kekerasan seksual. Dalam 24 jam masih ada 35 perempuan mengalami kekerasan seksual setiap hari. Kenapa mesti ditunda-tunda tuh undang-undang? 20 diantaranya diperkosa. Itu kan data yang ada di Komnas Perempuan. Ketika Rere lahir, ketika Rere menjadi pelacur dan melahirkan seorang anak, angka di Komnas, bukan di Komnas Perempuan, angka di Kalyana Mitra, dan juga akhirnya kita bikin Women Crisis Center, meresmikan itu bersama banyak sekali pegiat perempuan di Kalyana Mitra dan Mitra Perempuan dan lain-lain. Itu masih 5 dalam sehari perempuan yang menjadi korban. Ini yang tercatat, bukan yang di bawah gunung es.
Ini yang tercatat. Ada 5, artinya per 5 jam satu perempuan. Hari ini menurut data Komnas Perempuan 24 jam 35. Sampai kapan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu? Dan jangan diubah menjadi undang-undang tindak pidana. Karena kita hanya akan ribut di soal bagaimana menindak. Tidak ada unsur preventifnya, tidak ada unsur bagaimana menangani pemulihan korban misalnya. Kenapa 128 pasal yang diusulkan oleh teman-teman masyarakat sipil saya dengar hanya 43 yang masuk dalam draft versi balik misalnya. Ayo dong duduk bareng, buka bareng sama-sama. Jangan main potong saja misalnya. Ayo kita dengarkan kenapa sampai hal-hal tersebut ini harus digunting seperti itu, sesadis itu. 12 pasal pidananya katanya dikurangin juga tinggal 4 dan lain sebagainya. Saya belum mengamati secara langsung, tapi membaca pemberitaan, waduh, ternyata walaupun sudah prolegnas, masih panjang ya ceritanya. Dan itu sampai kapan? Oke, jadi Sampai menunggu anak-anak anggota DPR juga mengalami kekerasan yang sama, baru kemudian merasa karena keluarga saya kena, maka kita wujudkan undang-undang ini. Lebih hebat dong, yang dia pikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri dan keluarganya. ya apa namanya, kalau mengambil apa namanya apa yang dilakukan oleh Re ya, jangan ada lagi korban-korban seperti saya gitu. Maka meminta pada Kang Maman tidak apa namanya, skripsi itu jangan cuma didiemin gitu, terus dihidupkan gitu untuk. Nah ini barangkali malam ini kalau teman-teman anggota DPR dan pemerintah, karena sejumlah masyarakat sipil, Komnas Perempuan, saya kira teman-teman di balik juga sedang bekerja keras, Kang, juga di pemerintah sedang melakukan proses harmonisasi. Mudah-mudahan 2021 ini menjadi titik harmonisasi draft RUU ini. Tadi harapan Kang Maman tidak hanya ngomongin pidana, tapi ada ngomongin pencegahan gitu ya. Tidak hanya ngomongin penalnya, tapi ada ngomongin pemulihan korbannya, hak-hak korbannya gitu ya. Harusnya ini bisa. Bayangkan seorang Re saja, kemudian bisa menggerakkan Kang Maman gitu ya, membuat buku ini. Tujuannya satu, supaya tidak ada re lagi gitu ya. Nah ini DPR harapan kita pada teman-teman DPR dan pemerintah adalah segera sahkan RUU agar bisa diupayakan pencegahan dan penanganan. Kan gitu kan kira-kira ya? Supaya nggak ada pembiaran. Nah, ini ada lagi Kang, pertanyaan yang kedua dari Nuke Patrianagara, profile picture. Harapan saya tetap sama Kang, bedah buku Re di perpustakaan DPR RI daripada mereka studi banding ke Brasil dan Ekuador. Sekalian bedah bukunya Bu Nini. Gimana itu, Kang? Responnya Kang? Kang? Iya, Nuke pernah tahu bahwa perpustakaan DPR itu pernah mau bikin bedah buku. Saya jadi narasumbernya dan buku yang mau dibedah itu Re. Tapi mendekati hari H tiba-tiba dibatalkan. Saya nggak tahu, mungkin buku seperti saya itu tidak pantas dibicarakan di gedung wakil rakyat yang mulia itu. Jadi ya Nuke salah satu yang sudah mendaftar untuk menjadi tamu waktu itu untuk mendengarkan diskusi itu. Pasti dia juga kecewa karena ternyata dibatalkan oleh teman-teman perpustakaan waktu itu. Entah kenapa. Makanya dia bilang daripada jauh-jauh studi banding, kenapa nggak di perpustakaan didiskusikan itu gitu. Saya jadi bisa paham kok itu cerita. Kang, kalau gitu Kang, mungkin nanti kita agendakan bedah buku sendiri aja Kang ya. Lebih detail ya Kang. Kita undang kawan-kawan untuk ikut bedah buku Kang setelah ini, karena poinnya adalah sebetulnya bukan hanya soal substansi buku itu sendiri, tapi pesan Re tadi kan, bahwa buku ini harus hidup. Artinya buku ini harus melihat kembali persoalan-persoalan sampai hari ini muncul begitu ya, dan belum terselesaikan. Ini kan buku hidup Kang. Dia dia menjadi tools gitu ya untuk kita mencari tahu situasi saat ini ya.
Dan kalau dibandingkan apa yang dialami Re, saya setuju sama Kang Maman. Kebetulan saya sering diminta ahli human trafficking, kasus-kasus pemaksaan perkawinan, korbannya di mana, dari Kalimantan Barat itu masih cukup banyak kan, teman-teman yang dilacurkan, disekap, dan bukan hanya dikirim ke luar negeri Kang, yang tempo hari saya kasusnya saya dampingi itu 11 anak itu karena ini masa pandemi ya Kang, ini dilacurkan di tempat-tempat karaoke itu Kang. Dan itu masih anak-anak di bawah umur juga. Jadi yang disampaikan Ray itu kuat sekali pesannya. Ini yang di Pantura ya Mbak Nini ya? Kenapa? Yang di Pantura kemarin ya? Iya. Yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah dan sebagainya ya? Iya, kebetulan saya sering diminta ahli di persidangan begitu, dan saya biasanya yang sering kali jadi perdebatan di pengadilan itu kan, wong anak perempuannya mau kok, korbannya mau kok gitu loh, korbannya mau dilacurkan. Nah itu yang sering kali saya ingatkan bahwa persetujuan korban itu tidak menghilangkan tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku gitu ya, karena kan korban ini kan selalu dalam posisi dan kondisi yang ditekan tadi loh ya, dibujuk rayu segala macam. Bahkan kalau dia setuju itu tetap tidak menghilangkan. Kenapa tidak menghilangkan? Karena pelaku ini kan dalam kuasa yang lebih dibandingkan korban, kekuasaannya kan lebih ya dibandingkan dengan orang. Makanya di Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang itu kita juga bersyukur nih, di situ ada di pasal 26 itu bahwa korban walaupun setuju tidak menghilangkan tindak kriminal pelaku. Ini juga yang kita harapkan nanti di RUU penghapusan kekerasan seksual, karena sering kan korban itu mau ya, mau dan sebagainya, lalu dianggap dianggap mau, padahal sebetulnya dia dalam relasi yang nggak setara gitu. Orang pacaran itu kan tidak setara Kang, satu yang mendominasi dibandingkan yang lain. Yang Kang Maman tadi sampaikan itu loh Kang, voice of the voiceless itu loh Kang, nggak bisa disuarakan. Perempuan itu kan seringkali nggak bisa speak up Kang dalam kondisi tertentu, apalagi kalau diikuti stigma dan ketakutan-ketakutan. Ya, saya hari ini juga baru bertemu cerita ini, mau melaporkan tidak berani karena sudah ditanya duluan. Kamu mau kasusmu tetap menggantung karena tidak ada bukti, tapi yang terjadi malah kamu akan dipermalukan karena ini terungkap? Cukup dengan seperti itu aja orang sudah takut, apalagi kalau yang dihadapi orang-orang yang punya power dan dekat dengan kekuasaan misalnya. Itu, padahal ada unsur janji untuk dinikahi dan lain sebagainya. Ada di kalimat, tapi karena nggak ada bukti, lalu kemudian ditakut-takutin seperti itu. Yang kedua, yang paling menakutkan selalu dikatakan, pasti yang malu itu perempuan. Pembiaran-pembiaran seperti ini mudah-mudahan teman-teman di Balek juga pikirkan bahwa mari kita buka mata dan hati kita bahwa kejahatan itu, kalau kata orang kriminologi, bukan karena banyaknya penjahat kok, tapi diamnya orang-orang baik. Ini yang kita harus terus pikirkan. Bayangin nggak Mbak Nini, saya pernah ketemu seorang anak umur 11 tahun, saya tanya cita-citanya dan saya senang sekali. Rumahnya cuma di rumah susun. Apa cita-citamu nak? Sekolah di luar negeri, setinggi-tingginya dan secepat-cepatnya kalau bisa. Om bisa cariin saya beasiswa? Oh, kenapa kamu senafsu itu untuk, kira-kira bahasa, kenapa saya senang kamu punya cita-cita sehebat itu. Boleh tahu kenapa kamu sampai bercita-cita seperti itu? Satu, karena setiap hari saya diperkosa gantian oleh bapak dan saudara saya. Ketika ibu saya sedang bekerja. Kita mau diamkan fenomena seperti ini. Dan dia tidak boleh ngomong, karena kalau dia ngomong, dia cuma takut. Kalau saya beritahu ke ibu, saya pasti disalahin. Kenapa saya tidak menolak? Kalau saya laporkan bapak saya, siapa nanti yang akan menghidupi keluarga ini? Lalu ada ketakutan, dan karena itu kalimat dari bapaknya, kalau kamu laporkan keluar, ada orang lain yang tahu, bapak di penjara, kamu juga mati, nggak bisa kerja, nggak punya penghasilan, nggak bisa sekolah. Relasinya sudah sangat tidak setara kan di situ.
Ya. sudah ditakut-takutin oleh ibunya juga. Ketika akhirnya saya nanya, pernah ibu tahu, tapi kalau ibu bilang kalau kamu lapor nak, kita semua yang kena aibnya. Karena itu saya mau cariin dong beasiswa om, saya mau sekolah ke luar negeri, biar jauh dari sini. Ini yang tidak terdata di Komnas Perempuan, tidak terdata di pelaporan, tapi itu ada. Nah, bagaimana cara untuk melakukan itu? Undang-undang kita betul-betul harus ada yang like spesialis betul yang masuk ke dalamnya dan bersifat betul-betul mengutamakan pencegahan. Jangan cuma bicara tentang bagaimana mempidanakannya. Karena kalau sekedar mempidanakannya selesai pada ditangkapnya pelaku, lalu bagaimana nasib korban? Kita berharap tidak ada lagi jatuh korban kan? Dan kalau ada jatuh korban, bagaimana memulihkan? Pernah nggak kita mendengar pemberitaan setelah orang itu dipenjara, bahkan hak-haknya dilindungi di penjara dan lain sebagainya, dikasih makan oleh negara? Korban, pernah nggak Mbak Nini lihat ada anggaran untuk memberi makan pada korban? Seperti halnya pelaku di penjara. Pernah nggak ada pembiayaan negara untuk pemulihan sampai dia betul-betul sembuh secara psikologis dan secara sosiologis misalnya? Kita ribut soal penologi tentang kepenjaraan, tentang bagus, itu punya nilai kemanusiaan. Kita marah terhadap kebakaran di LP karena memang saya kalau ke lembaga pemasyarakatan tuh nggak ada yang nggak over kapasitas misalnya. Nah, pelaku saja kita jaga hak asasinya, Mbak. Bagaimana dengan korban? Pernah nggak kita punya perspektif korban? Pernah nggak kita punya undang-undang yang betul-betul berpihak pada korban? Saya berharap undang-undang PKS ini berpihak betul pada korban. Titipan saya ke Mbak Nini dan teman-teman di Dewan sana adalah itu. Coba berpikir dalam konteks sebagai korban. Ya, makasih Kang. Memang kemarin di draft 30 Agustus tuh sempat hak-hak korban itu nggak ada, Kang. Jadi kayaknya luput. Tapi kita kemudian mengingatkan ya, karena bagaimanapun hak korban itu di undang-undang yang lainnya sebetulnya ada gitu ya. Kenapa tiba-tiba di RUU penghapusan kekerasan seksual yang ini konsen kita pada spesifik korban kekerasan seksual justru luput gitu. Rupanya ada yang tertinggal lah gitu, dan nampaknya DPR dalam diskusi belakangan mengakomodasi gitu, kira-kira nanti terkait hak-hak korban ini terpenuhi, meskipun sampai tadi sore sebelum maghrib tadi pas adzan tadi saya masih berlangsung soal pemulihan korban ini masih tarik-menarik apa saja yang harus dipenuhi. Nah, saya menyampaikan pengalaman saya, walaupun di Undang-Undang PKDRT dulu belum tertulis begitu ya, hak ekonomi, rasanya itu penting dituliskan hak atas ekonomi itu, karena korban itu, apalagi korban kekerasan seksual itu biasanya langsung termiskinkan, ya, karena dia dari semua lini, apalagi kalau dia di stigma keluarga, di stigma kalau dia adalah orang yang punya relasi suami istri, pasti juga dia akan tidak bisa lagi bergantung pada suaminya, tidak bisa lagi bergantung pada bapaknya dan keluarga lainnya gitu ya. Sehingga harus ada pemulihan ekonomi begitu. Jadi bukan hanya pemulihan psikologis, pemulihan fisik, pemulihan ekonomi, bahkan pemulihan sosial. Jadi dia bagaimana caranya bisa diterima oleh keluarga dan masyarakat, karena korban kekerasan seksual itu kan tidak jarang dia dipersalahkan kan. Banyak sekali yang justru menyalahkan korban, pakaianmu sih, ini segala macam lah. Kamu mau sih, suka keluar malam sih. Pokoknya semuanya ditempelkan pada korban. Itu dukungan sosial, dukungan keluarga itu yang saya kira juga penting soalnya. Seolah-olah penyebabnya rok mini, padahal penyebab utamanya adalah otak mini pelakunya. Iya, betul. Dan saya cuma menitip ke Mbak Nini untuk mohon dikawal betul, termasuk anggaran responsif gendernya kepada P2TP2A misalnya. Karena itu ujung-ujung tombak di mana menjadi tempat orang mengadu dan berharap keadilan ada di sana gitu. Ya. Pertanyaannya, apakah P2TP2A kita efektif ada di seluruh pelosok negeri ini dan betul-betul ditangani sesuai dengan harapan kita tentang apa itu P2TP2A misalnya.
Berapa anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Mungkin kementerian yang paling kecil anggarannya. Padahal di sana ada permasalahan kemanusiaan yang luar biasa, misalnya. Betul, Kang. Jadi sekarang ini kan yang namanya unit perlindungan perempuan dan anak itu juga belum di 514 kabupaten kota. Kalau di 34 provinsi mungkin sudah ada. Kalaupun sudah ada, misalnya sumber daya manusianya juga mungkin belum semuanya ya memiliki perspektif gender tadi, Kang. Bahkan aparat penegak hukum kita barangkali itu juga perlu dia punya mainstream, bukan hanya mainstream HAM ya, tapi mainstream gender. Soal anggaran itu juga sih yang seringkali jadi masalah. Visum aja kadang-kadang korban harus bayar sendiri, pemanggilan saksi kadang-kadang korban harus bayar sendiri. Dan ini yang paling krusial, Kang. Kalau seorang korban lapor ke polisi gitu ya, lalu di assessment dulu. Di assessment kalau sudah jelas bukti saksi ini baru diterima pelaporannya. Padahal harusnya lapor ya diterima aja dulu. Kan beda gitu ya. Harusnya diterima dulu. Itu yang kita pastikan harus hukum acaranya ini penting sekali. Harusnya kan diterima dulu, dan karena ini bukan delik aduan, harusnya polisi ikut membantu Langsung bertindak. pelaku, mencari barang bukti, itu kan tugas polisi. Nah ini yang terus kita upayakan bersama gitu, dan rasanya teman-teman DPR dan pemerintah tidak keberatan lah ya, karena tadi ini kan menyuarakan dan untuk kebutuhan kemanusiaan ya, terutama korban. Buat kita semua sebetulnya, kita bangsa Indonesia. Dan begitu mereka datang, yang pertama adalah diterima dengan baik dan didengar dengan baik, bukan dihotbahi, Mbak. Betul, betul. Itu makanya Kang, di kantor polisi itu harapan kita itu ada psikolog, Kang, di situ. Jadi sebelum proses hukum itu ada proses pemulihan dulu. Kan selama ini di undang-undang yang lain yang sudah ada, pemulihan itu dihilir setelah putusan pengadilan. Padahal pemulihan itu butuh di awal, sejak dari dulu, kemudian proses hukum dan setelah. Jadi kebutuhannya itu memang panjang. Jadi tidak bisa dipotong hanya di akhir. Dia udah megap-megap. Itu yang saya titip ke Bu Nini, teman-teman di Lemhanas, teman-teman di DPR, entah itu nanti ada di dalam undang-undang atau di peraturan pelaksananya, detail saja bahwa pemulihan itu membutuhkan tenaga psikolog, psikiater, medis, dan lain sebagainya, bukan cuma tenaga hukum. Betul. Karena ini persoalannya bukan persoalan hukum semata. Saya selalu menganggap ini persoalan kita bagaimana menjaga kehidupan manusia, nih, Mbak. Ini yang kita butuhkan. Jadi saya capek kalau misalnya datang untuk kemudian ada yang mengadu, lalu yang pertama dimunculkan adalah dihotbahi dan kemudian disalahkan. Mereka udah jadi korban masih juga diperlakukan seperti itu misalnya. Kita butuh psikolog, kita butuh psikiater, kita butuh orang-orang yang memang ahli di bidangnya untuk menangani korban. Dan itu ada di dalam, entah itu dalam peraturan pelaksanaannya nanti atau apanya, harus mulai muncul sejak ada di undang-undang untuk penanganan yang sifatnya komprehensif ini. Ya, makasih Kang Maman. Selama ini otak kita adalah pemasyarakatan terhadap pelaku. Pernah nggak memikirkan pemasyarakatan terhadap korban? Memasyarakatkan kembali korban supaya luka-luka dia hilang. Baik Kang, terima kasih banyak. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, silakan memberikan komentar, boleh juga bertanya. Nanti ada giveaway loh, 1 buku Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual. Dan tadi saya dengan Kang Maman udah tiktokan nih. Kapan-kapan nanti kita kalau waktunya memungkinkan, Kang Maman, kita bedah buku gitu ya. Nah, buat teman-teman yang ingin juga bergabung ikut bedah buku, silakan daftar ya, karena kalau enggak susah juga nanti, karena bedah buku butuh waktu yang lebih lama barangkali ya. Nah, itu apa kabar Kang Maman? Nah, ya, alhamdulillah baik, saya yang bantu. Nah, Kang, tadi Kang Maman menyebut soal pelaku. Nah, di rancangan undang-undang ini, kalau ini saya lagi agak sependapat sih Kang dengan rancangan Balek. Kan kalau kita perhatikan pelaku tindak pidana kekerasan seksual antara lain disebabkan oleh cara pandangnya yang salah terhadap korban. Cara pandangnya terhadap
tubuh perempuan yang seringkali dijadikan objek seksual begitu. Nah, oleh karena itu saya termasuk yang menjadi salah satu pendukung ya kira-kira ya. Kalau misalnya di undang-undang ini nanti diatur bagaimana cara di dalam masa hukumannya pelaku itu nggak cuma dibatasi ruang geraknya, tapi diperbaiki cara berpikirnya soal perempuan dan tubuh perempuan. Jangan dijadikan objek loh, jangan dijadikan objek seksual loh gitu. Bahkan kalaupun dia tidak ditahan karena hukuman percobaan misalnya, dia tetap punya kewajiban mengikuti proses perbaikan ini, direhab ini, Kang. Ini saya mengambil beberapa ketentuan undang-undang di UK misalnya dan di beberapa negara bagian Amerika Serikat, termasuk di India, bahwa dia harus direhab, Kang. Jadi selama ini kan proses LP kita cuma dikasih makan, Kang, sama dikasih pengajian gitu, Kang. Tidak ada konsep merehab. Nggak sama loh, Kang, dengan konsep rehabnya narkotika, tapi konsep rehabnya ini memang harus melibatkan psikolog, psikiatri, dan kalau misalnya dalam bayangan saya ini bagian dari sanksi, Kang, bagian dari pidana. Kalau misalnya nanti dipidana 8 tahun misalnya, selama direhab 8 tahun itu ternyata masa hukumannya udah habis, tapi hasil rehabnya belum bagus begitu, dia wajib lapor menurut saya. Ya, jadi di tahanan itu nggak cek kosong gitu loh, Kang. Harus ada muatan perbaikan cara pandang dia soal perempuan, soal tubuh gitu. Soal tubuh dan soal perempuan, karena bisa jadi objek seksualnya laki-laki juga, terutama anak laki-laki. Itu sih, Kang, kalau saya. Setuju nggak, Kang? Saya setuju, Mbak. Bahkan memang masyarakat kita juga harus diperbaiki betul nih. Saya mengikuti pemberitaan tentang Olimpiade dan lain sebagainya. Masih ada pemberitaan begitu perempuan yang dibicarakan bukan prestasinya misalnya, tapi tentang pakaiannya, tentang tubuhnya, dan tentang kecantikannya. Dan ini berarti memang kerangka berpikir kita nih masih menganggap perempuan. Saya selalu memakai cara berpikir waktu doktoralnya Pak Tamrin Amal Tomagola, tapi dalam persepsi saya tentang potret perempuan di media massa itu pun tidak berubah sampai hari ini. Perempuan itu misalnya dicitrakan 5P, masih aja tuh perempuan dianggap ya bicara hanya dunia kecantikan seperti figura, bicara tentang dapur, pinggan, bicara tentang peraduan harus menjadi pelayan seks yang paling baik buat suaminya, bicara tentang gosip dan sebagainya, orang yang tidak pernah tidak mau kalah dalam soal pergaulan dan cerita-cerita tentang dunia selebriti dan lain sebagainya. Tapi orang lupa nih bahwa perempuan itu adalah pilar P yang kelima ini selalu disembunyikan. Jadi seberprestasi apapun, Mbak Nini nanti berprestasi apapun, siapapun berprestasi, nanti kalimatnya selalu ada singgungan dengan fisik. Mbak Nini yang berwajah cantik ini, itu yang muncul, enggak? Itu yang selalu seksis ini ya, yang kan? Seksisnya yang dikeluarkan. Masih saja itu yang keluar. Bukan tentang kapasitas dia, kecerdasan, intelektualitas dia, dan lain sebagainya. Selalu aja ada imbuhan-imbuhan seperti itu. Sehingga menurut saya masyarakat kita juga memang harus dirombak pola berpikirnya. Dan salah satunya adalah adanya hukum-hukum, adanya peraturan, adanya undang-undang yang berpihak kepada kesetaraan ini. Dan jelas tertulis gitu loh. Sehingga secara tidak langsung memberikan pembelajaran kepada publik. Bayangkan, mau saya sih termasuk misalnya di KPI ada peraturan seperti di Amerika tentang 7 dirty words, 7 kata yang nggak boleh diucapkan di televisi. Sebutkan aja 7-7-nya. Supaya nggak ada persepsi-persepsi yang berbeda-beda misalnya. Tidak boleh menyebut perempuan seperti ini, tidak boleh menampilkan perempuan menari dengan berbalik sampai menggoyangkan pinggulnya misalnya. Sebutkan aja. Juga kepada laki-laki dan lain sebagainya, tidak boleh ada pelecehan seksual di acara apapun, menjadikan perempuan cuma sebagai objek tertawaan, objek lucuan, objek dicolek dagunya dan lain sebagainya hanya untuk menimbulkan tawa misalnya. Keberanian kita itu memang harus masuk ke berbagai peraturan. Salah satunya termasuk di undang-undang penyiaran kita yang apa perlindungan terhadap perempuan cuma disebut kok, perlindungan terhadap perempuan, disabilitas, orang-orang minoritas dan lain sebagainya. Detailnya seperti apa? Nggak ada. Sehingga kemudian kalau terjadi apa-apa, yang ribut cuma
persoalan mengadu persepsi, multi persepsi yang muncul, sehingga undang-undangnya menjadi nggak ada gunanya. Undang-undang ITE-nya tidak detail betul misalnya. Undang-undang penyiaran maksudnya, apalagi undang-undang ITE, undang-undang penyiaran misalnya. Nggak ada tuh secara detail. Melanggar norma kesusilaan yang seperti apa. Nggak ada detailnya misalnya. Apakah mensuitin perempuan di jalan itu pelanggaran norma sosial atau bukan misalnya. Apakah body shaming itu juga pelecehan di ruang publik kalau ada di layar kaca. Silakan tonton acara-acara yang melibatkan perempuan di berbagai genre. Atau keberanian kita untuk jangan menghadiri all man panel dalam webinar-webinar, harus tetap ada unsur keterwakilan perempuan misalnya. Itu kan masih belum kita sosialisasikan kan. Sementara di berbagai negara, bahkan saya dengan beberapa kedutaan besar di Indonesia, dubesnya nggak akan hadir kalau semua pembicaranya laki-laki misalnya. Mereka nggak mau ada all man panel misalnya. Itu kan proses-proses yang harus kita sosialisasikan secara pelan-pelan ke ruang publik. Supaya memang jangan cuma merehab orang yang ada di dalam penjara juga, tapi rehab cara berpikir kita bersama-sama dan contohkan dengan produk-produk legislasi kita. Ya, jadi bayangin nggak, contoh yang sederhana aja. Kalau ada orang naik motor, sen kiri, belok kanan, pasti perempuan. Enggak. Langsung diimage-kan seperti itu kan. Saya sering sampai ketawa-ketawa dengan istri di mobil. Lihat nih, yang sen kiri, belok kanan, laki nih. Kita lewatin bener laki kok. Jadi, tapi apa image yang muncul? Yang di stigma perempuan. Itu kemarin saya di satu acara ada stand up comedy menarik misalnya. Jakarta itu macetnya total, tapi orang-orang masih bisa jalan berhati-hati dan tidak tabrakan. Di beberapa daerah, cuman ada 2 motor lewat di situ tapi tabrakan. Ya karena dua-duanya mabuk. Kira-kira perbandingannya seperti itu gitu. Jadi kita selalu melihatnya dengan menciptakan stigma-stigma, dan yang itulah yang kemudian membuat kita bias dalam melihat fenomena yang objektif kan. Dan yang harus diubah memang kita nih. Dan bagaimana mengubahnya buat saya satu sih. Mengatakan perempuan dengan laki-laki itu setara betul-betul. Dalam perilaku, dalam tindakan, dalam produk legislasi kita. Sekarang kalau kita tanya ke daerah, anggaran responsif gender itu belum tentu semua paham. Keadilan dan kesetaraan gender itu belum tentu semua orang paham. P2TP2A itu dilengkapi oleh pakar-pakar, oleh ahli-ahli apa aja, kita juga belum tentu tahu. Gitu kan. Dan buat saya ini bukan persoalan jenis kelamin kadang-kadang. Ya bisa jadi perempuan bisa dialami seperti ibu saya ketika ibu saya menjadi janda muda di umur 31 tahun, ibu saya tidak boleh ikut arisan ibu-ibu misalnya. Karena dia janda, takutkan menggoda suami orang, suami teman-temannya dan lain sebagainya. Ibu saya baru dilihat ketika anaknya jadi sarjana di Universitas Indonesia misalnya. Baru kemudian didekatin dan dipuji-puji, wah hebat ibu ya, walaupun seorang diri, wah anaknya bisa jadi sarjana, tetap aja, walaupun ibu janda, anak menjadi sarjana. Sepertinya memuji, tapi kemudian ibu saya tetap disebut sebagai janda aja image-nya misalnya. Nggak pernah tuh disebut, hebat ya bapak, walaupun duda anaknya jadi sarjana, nggak dengar saya kalimat itu. Yang terdengar selalu istilah jandanya misalnya. Jadi memang yang harus diubah, memang mindset kita sebagai bangsa nih, kalau bicara tentang kesetaraan. Kira-kira itu sih, Mbak. Iya, PR-nya gede banget ya, Kang. Ini ada satu pertanyaan lagi, Kang. Ada 2, Deng. Satu tentang, kayaknya ada hubungannya sama rate, Kang. Di mana fenomena ibu yang membuang bayi, menurut Kang Maman, yang sekarang ini masih sering terjadi. Yang kedua, dari Ahmad PRJ, dia tanya, sangat setuju dengan yang dikatakan Kang Maman, kelemahan kita di Indonesia ini kadang-kadang tidak melihat apa yang masalahnya, namun siapa yang bermasalah. Ketika seorang pelaku adalah orang terkenal, maka dia kayaknya lolos-lolos saja, Kang. Ada 2, Kang. Satu soal fenomena ibu yang membuang bayinya. Kalau dikaitkan sama pengalaman sedih ya tadi, ya. Sedih ya Mbak kalau kita bilang fenomena ibu yang membuang anaknya. Anak itu lahir pasti ada bapaknya. Kenapa selalu yang disalahkan adalah fenomena ibu? Kenapa nggak disebut tentang orang tua yang membuang anak dan membuang bayinya?
tanggung Itu jawabnya saja ya kalimat. Kang. Yang Iya. terakhir pada Yang ibu yang kemudian karena dia hamil lalu ditempelkan ke ibu semua ya bebannya ya. semua hukumannya jatuh ke ibu, sementara dia membuang itu karena laki-laki yang Tidak membuat dia bertanggung hamil jawab. itu tidak mau bertanggung jawab, atau kemudian mengatakan kalau kamu tidak buang gimana caranya, kamu nggak akan saya nikahi, kamu nggak akan saya biayai. Kalimat-kalimat seperti ini, lalu ketika perempuan itu membuang bayinya yang ketangkap dia. Tapi kita tidak tahu aktor intelektualnya itu di belakangnya siapa bisa. Kenapa bukan bicara itu orang tua? Itu satu hal yang kecil, sama dengan yang saya tadi cerita. Masih ketemu saya dengan teman-teman yang dia kepala RW dan kaget, ini kenapa warganya kemarin hamil sekarang udah kosong tapi nggak ada bayinya. Ini sudah dijual, yang jual ibunya sendiri tidak. Sudah diijon, yang ijon itu siapa dan kenapa dia sampai bisa mengijonkan anaknya misalnya. Itu nggak bisa dengan hanya menyalahkan perempuannya. Ada tanggung jawab bersama di sana. Nah, ini yang kita harus ubah perspektif kita, bahwa melihat anak di jalan yang dibuang nggak mungkin sendiri. Bebas, enak betul saya jadi laki-laki kalau setelah saya mengambil dan kemudian anak itu dibuang lalu saya lepas tanggung jawab sama sekali. Lalu yang kena ya perempuan itu lagi. Sudah dipermalukan, dihukum dan lain sebagainya. Laki-lakinya nggak pernah disebut misalnya. Lalu kemudian fenomena-fenomena yang saya cerita tadi, bahwa memang PR kita banyak, Pak. Tapi kalau saya lihat ke Mbak ini dan teman-teman di balik sekarang sedang bekerja, kasih satu titik saja yang membahagiakan saya, bahwa undang-undang ini segera goal, itu pun sudah sebuah pembelajaran yang luar biasa kok, buat semua orang untuk berhati-hati dalam melakukan kekerasan seksual misalnya. Apalagi kalau kekerasan seksual nanti kita definisikan bukan semata-mata perkosaan, tapi kekerasan seksual itu juga adalah kekerasan psikologis, kekerasan sosiologis dan lain sebagainya, yang bukan sekedar fisik. Sehingga nanti kita tidak mendefinisikan perkosaan itu semata-mata penetrasi penis ke dalam vagina perempuan misalnya. Bagaimana dengan perkosaan yang dilakukan oleh orang yang sejenis, yang tidak terjadi penetrasi? Kita mau menyebutnya sebagai perkosaan atau bukan? Mudah-mudahan kita nggak berdebat sampai di situ saja. Itu yang saya berharap banyak betul pada RUU PKS ini. Ya, terima kasih Kang Maman. Kita memang berharapnya di RUU penghapusan kekerasan seksual, kalau yang sekarang kan judulnya yang diusulkan RUU tindak pidana kekerasan seksual, dan kalau mau dikompromikan harapannya sih tetap RUU penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi dimensi pencegahannya nggak hilang, tapi dimensi tindak pidananya ada gitu, karena sempat Kang keluar draft RUU ini menjadi hukumannya administratif, sempat keluar juga itu draft yang lalu. Jadi tetap ini pidana khusus begitu, tapi ada dimensi pencegahan dan pemulihan korban. Oleh karena itu harapan kita memang RUU penghapusan tindak pidana kekerasan seksual yang isinya. Mbak Nini kalau boleh tanya, kenapa sih ada orang-orang yang sepertinya mau mengganjal undang-undang ini tidak jadi undang-undang ya? Apa yang ada di pemikiran mereka ya? Macam-macam sih Kang, rata-rata kalau dugaan saya, satu memang belum membaca gitu ya. Lalu yang kedua ada yang punya kekhawatiran dengan mengatasnamakan agama begitu ya. Kenapa sih di RUU ini ngatur soal hubungan yang bebas gitu, karena yang diatur cuman kekerasan gitu, sehingga memberi kesan yang suka sama suka itu boleh gitu. Itu ada juga yang begitu. Jadi dia takut kalau RUU ini mengakomodasi kebebasan hubungan seksual. Lalu ada lagi yang punya kekhawatiran bahwa RUU ini karena pakai perspektif gender gitu ya, dimensinya, lalu menganggap ini mengatur soal LGBTQ gitu, misalnya Kang. Lalu RUU ini secara filosofis tidak berdasarkan Pancasila dan ketuhanan gitu. Jadi lebih pada merespon import dari Barat gitu. Hal-hal yang sebetulnya kalau kita mau terbuka begitu ya, karena menyusun RUU itu kan harus terbuka dan partisipatif ya.
Dan Balik saya kira juga sudah terbuka di ruang di YouTube, kita semua bisa melihat. Saya juga nontonnya di YouTube dan ikut melihat di situ. Rasanya kalau yang saya baca dari draft 30 Agustus kemarin, hal-hal yang dikhawatirkan itu nggak ada sebetulnya kan. Nggak ada. Iya. Nggak ada di situ, bahkan di konsideran itu kan harus memuat landasan filosofis, yuridis, sosiologis ya. Di situ bahkan bernilai menyebutkan nilai-nilai ketuhanan dan memberikan perlindungan pada martabat manusia begitu. Lalu nilai sosiologisnya juga di situ mengangkat bahwa memang fenomena kekerasan seksual itu jumlahnya masih sangat tinggi dan upaya penanganannya dan pencegahannya belum komprehensif begitu. Jadi rasanya nggak ada. Di bunyi pasal 1 sampai akhir saya baca juga tidak ada. Memang ada beberapa yang kurang yang tadi Kang Maman juga sudah sampaikan, misalnya soal hak-hak korban yang belum diakomodasi, pemulihan yang belum komprehensif begitu ya. Itu saya kira penting. Lalu soal bagaimana beberapa pengaturan ya, misalnya soal pemaksaan perkawinan ya, karena itu tadi Kang Maman bahkan cerita masa kecil itu, masa remaja ya, pernah mengalami sendiri fenomena pemaksaan perkawinan oleh orang tua itu kan sekarang masih tinggi gitu. Dan itu penting. Lalu ada juga pertanyaan, kalau kekerasan ini kan berarti yang suka sama suka boleh gitu. Nah, saya itu sampai selalu membuat guyonan loh Kang, di berbagai media sosial juga. Selama ini teman-teman korban perkosaan itu sering diminta untuk membuktikan bahwa dia itu adalah korban perkosaan. Ketika dia tidak bisa membuktikan bahwa dia korban perkosaan, lalu dianggap berzina. Nah, kasus di Aceh itu Kang, udah korban perkosaan dicambuk pula Kang. Karena dia nggak bisa membuktikan bahwa dirinya korban perkosaan. Karena membuktikan korban perkosaan itu kan susah sekali, nggak mudah kan Kang. Apalagi di ruang-ruang yang tertutup di dalam rumah, pelakunya bapaknya atau pamannya atau kakeknya, guru ngajinya, pendetanya, itu kan susah sekali. Berani lapor aja udah syukur. Apalagi kalau pelakunya dosen Kang. Pada mahasiswanya udah ketakutan dulu gitu kan. Jadi memang ini kemarin beberapa puluh santri jadi korban kan? Betul Kang. Nah ini yang di Batam Kang, teman-teman disabilitas 11 orang itu jadi korban perkosaan gurunya. Dan itu semua dikasih obat KB Kang supaya tidak hamil, teman-teman disabilitas. Jadi ini kan situasi yang secara faktual ada, tapi kan memang tidak mudah, bahkan untuk lapor mengungkap kebenarannya aja nggak mudah. Apalagi sampai pada pemulihan gitu ya. Karena memang tubuh perempuan itu sejak kecil sudah diposisikan dan dikondisikan berbeda gitu ya. Kalau dia mengalami kekerasan di tubuhnya itu kan jejaknya itu kan beda dengan laki-laki kan. Kecil dia menstruasi ya Kang. Lalu kalau diperkosa dia yang hamil gitu kan, yang tadi Kang Maman ya. Ketika dia hamil dia yang menanggung loh Kang. Dan ini kesakitan perkosaannya belum selesai, dia kemudian harus hamil dan menanggung sendiri. Setelah melahirkan dia harus menyusui, merawat, dia juga yang harus nanggung Kang kan. Belum lagi menghilangkan bagaimana suara masyarakat tentang dirinya. Untuk mengatakan bahwa ini aku korban perkosaan tapi aku yang harus bertanggung jawab gitu, dan dia harus memilih menjadi perempuan yang kuat supaya dia bisa melindungi anaknya, itu kan nggak mudah kan. Itu ya. Sangat Mbak, ketika dia tidak membuang anaknya saja, dia memelihara bayinya, dia mau bikin akte kelahiran aja akan ditanya siapa bapaknya. Betul sekali kan. Dan begitu dia nggak bisa menyebut bapaknya, tatapan matanya orang udah lain. Ya, Kang, ini tapi Itu udah betapa tersiksanya ibu seperti ini kan. Dan saya cuma mau ngingetin tadi Mbak Nini bilang, entah juga ada yang belum baca tapi main tidak setuju. Saya jadi lupa siapa nama filsufnya, entah Rumi atau apa, yang bilang gini, Mbak. Kalau kamu makan uang, makan gaji tapi tidak bekerja, itu sama aja dengan kejahatan. Baca tidak tapi langsung bilang tidak, itu luar biasa kalau sampai ada wakil rakyat kita seperti itu misalnya. Jangan sampailah itu terjadi. Coba deh disimak, lihat suasana kebatinan dari kalimat-kalimat tersebut, lalu kemudian kalau ada kecurigaan, teliti aja satu persatu kalimat-kalimatnya. Jangan kecurigaan kita lalu suruh orang membuktikan bahwa kecurigaan itu salah.
Kalau kamu curiga, kamu yang harus membuktikan dong kenapa kamu curiga, pasal-pasal mana sebutkan dong. Kalau tidak nanti dia yang curiga tapi orang lain disuruh membuktikan. Kan jadi aneh gitu loh. Ini yang kadang-kadang panjang sama seperti dulu waktu lahirnya undang-undang pornografi dan macam-macam itu kan selalu seperti ini yang muncul. Saya curiga, buktikan dong supaya kecurigaan saya ini tidak terbukti. Lah kamu yang curiga, kamu yang harus membuktikan gitu. Nah tadi Ibu Nini bilang setelah dibaca konsiderasi dan segalanya nggak ada tuh kalimat-kalimat pendukungan terhadap hal-hal yang dicurigai itu. Sehingga kemudian pertanyaan saya cuma satu, kalau udah nggak ada kenapa masih ditahan-tahan ya gitu loh. Bahkan kemudian ada yang masih tidak ikhlas ini jadi undang-undang misalnya. Ini yang kita butuh untuk keluar. Karena kalau enggak nanti kita juga bisa bercuriga lain kok. Karena kalian takut ya menjadi penjahat ya. Karena begitu ini diundang-undangkan Anda adalah orang pertama yang akan terjerat undang-undang ini misalnya. Bisa aja kan kalau saya mau curiga, kalau sekedar bicara curiga misalnya. Kenapa sih takut kalau memang bukan pelaku? Sederhana saja misalnya kalimat-kalimat yang kita pakai kalimat-kalimat yang nalar sajalah tentang hal seperti ini. Silakan menggunakan unsur skeptis di dalam hal itu tapi jangan apatis. Kalau Anda curiga, betul-betul curiga, bedah kata demi kata ya. Dan Ibu Nini mengatakan tidak ada tuh. Dan tolong kalimat menarik dari Ibu Nini tadi. Ada yang alpa terlupa ya soal pemulihan. Jadi bayangkan nggak, Mbak? Itu kan artinya pemulihan itu bukan jadi prioritas kan sehingga sampai bisa sampai bisa lupa orang. Kalau itu prioritas orang nggak akan lupa kok. Kalau sampai ini yang lupa bukan satu dua orang, loh, sampai banyak yang lupa dan tidak dimasukkan ke dalam draft. Wow, lupanya berjamaah itu mah bukan lupa nih. Kira-kira kan saya bisa bercuriga seperti itu juga misalnya. Untung banyak teman-teman yang masih mau mengingatkan. Dan paling penting buat saya diantaranya, kalau tindak pidana KUHP juga udah ada kan, Pak? Iya. Tapi bagaimana pencegahan dan bagaimana pemulihan itu kan jauh lebih meluas dari sekedar kita menggunakan hukum kan? Betul, Kang. Jadi memang kita sudah punya sebetulnya KUHP, cuman tata caranya itu Kang yang masih mempersulit Kang. Iya, tata cara membuktikannya. Jadi mudah-mudahan dengan RUU ini kalau segera disahkan, berbagai fakta kekerasan seksual yang selama ini tidak bisa selesai dengan KUHP kita, itu lalu bisa diselesaikan dengan hukum formal yang ada di dalam RUU ini. Soal tata cara, pembuktian dan kesaksian, serta perlindungan pada korban, sehingga dia dengan keterbatasan situasi psikologis dan fisiknya tetap bisa didengarkan dan bisa dinilai sebagai nilai kesaksian korban begitu. Kang, sebetulnya waktu kita sudah habis, tapi ada satu pertanyaan nih yang minta direspon, Kang. Ada sebuah kasus pemerkosaan, minta pendapat Kang Maman tentang pelaku pelecehan yang diglorifikasi di beberapa media. Contoh kasus EJ beberapa bulan kemarin. Minta pandangannya Kang Maman. Ini memang kekerasan berbasis gender online ini kan luar biasa, Kang. Silakan, Kang. Mudah-mudahan di dalam RUU PKS juga mengantisipasi soal KBGO ini, kekerasan berbasis gender online. Jangan sampai lolos lagi nih Mbak Nini. Karena saya dengar itu hampir lolos dan orang tidak terlalu peduli juga. Mudah-mudahan ini juga masuk karena sangat tinggi sextortion, honey trap. Itu korbannya sudah banyak di media online. Yang kedua, ya saya cuma ingin menanyakan nurani orang-orang yang ada di televisi tentang glorifikasi terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual misalnya. Itu mudah-mudahan kalau sudah ada undang-undang ini itu tidak terjadi lagi. Apalagi kalau Kak Mbak Nini, begitu dia keluar itu belum berarti selesai kok. Dia baru dapat ijazah bebas itu setelah proses rehabilitasi mengatakan dia sudah punya perubahan yang sangat signifikan dalam memandang kekerasan seksual ini dan dalam memandang korban-korban kekerasan seksual misalnya. Dan saya tahu teman-teman, saya ketemu dengan teman-teman yang akhirnya ikut menanggung beban sebagai orang yang juga dibully karena membuat acara tersebut misalnya. Jangan berhenti di pembuat acaranya dong. KPI kan punya kuasa. Bahkan sampai mencabut izin siaran itu kan KPI punya kuasa. Dan KPI itu kan bukan menghukum orang per orang. KPI itu kan menghukum lembaga penyiarannya. Jangan sampai jatuh korban lagi orang per orang. Artis itu nggak bisa dihukum oleh KPI.
pekerja pun nggak bisa dihukum oleh KPI, yang bisa dihukum kan lembaga penyiarannya kan, Mbak. Ya. Nah, sepanjang pembiaran terhadap lembaga penyiarannya terjadi dan kemudian hanya mengorbankan orang per orang, kasus ini akan bisa terulang terus. Apalagi kalau kemudian kita mengglorifikasi orang tersebut dan orang tersebut dipakai karena rating demi share dari stasiun televisi tersebut. Makanya saya bilang yang kita harus ubah betul-betul perspektif kita dan persepsi kita tentang hal-hal seperti ini. Jadi saya tidak mau ke satu kasus tersebut. Karena sebelum kasus ini ada banyak kan yang keluar dari penjara menjadi bintang televisi juga, dan kemudian bahkan kemarin ada teman saya yang mengadu, Kang, kita diminta, ada yang minta nih stasiun televisi bikin acara ini, tapi presenternya harus si A yang juga masih punya kaitan dengan masalah hukum misalnya. Karena apa? Karena ratingnya bagus. Wow. Jadi jangan cuma lihat kasus SJ dan satu dua hal. Banyak kasus-kasus lain di mana kita diglorifikasi kok. Bukan cuma di kasus dunia selebriti kok. Penjahat-penjahat juga bisa ditaruh di ruang talk show dan di mana-mana kan. Bahkan dikasih kesempatan untuk membela diri bahwa saya bukan koruptor loh, saya adalah korban. Lalu kemudian dia bercerita tentang perspektif dia sebagai orang yang dikorbankan dan lain sebagainya. Padahal ketok palu sudah terjadi misalnya. Jangan kami yang disuruh membuktikan. Makanya saya selalu berharap ada pembuktian-pembuktian terbalik untuk hal-hal seperti ini. Jadi saya bukan pro dan anti soal SJ-nya. Saya setuju tidak boleh diglorifikasi. Tapi terlalu banyak hal yang harus direvisi di undang-undang penyiaran. Sederhana kok Mbak Nini. Di undang-undang penyiaran itu harus berpihak kepada kepentingan publik, bukan kepada kepentingan pemilik. Apalagi orang per orang, itu ada pasalnya di dalam P3 SPS. Tapi bagaimana kalau menjelang pemilu televisi kita berubah warna sesuai warna partai politik? Bagaimana lagu-lagu partai politik itu mendominasi stasiun televisi tersebut sehingga anak saya lebih kenal lagu itu daripada Indonesia Raya dan lain sebagainya, dan KPI tidak berbuat apa-apa. Padahal jelas pasalnya satu di situ, untuk kepentingan publik. Karena itu adalah frekuensi milik publik, bukan milik pemilik stasiun televisi itu. Tapi kenapa juga kalau kita tanya ke KPI ini tidak bisa? Loh, KPI dikasih pistol tapi tidak dikasih peluru kok. Baca aja semua pasal-pasal di sana. Untuk mencabut izin televisi itu memangnya mudah? Nggak mudah. Kira-kira seperti itu. Jadi KPI pun dikasih peluru, dikasih senjata yang tidak mematikan juga. Padahal harapan kita sangat tinggi kan kepada mereka. Jadi banyak persoalan, tapi kalaupun ada harapan buat saya, dong undang-undang yang banyak itu semakin baik, semakin berkualitas, punya perspektif gender, insya Allah kemudian masyarakat juga terdidik kok, Mbak. Kira-kira seperti itu. Jadi ini memang bukan PR yang kecil, PR yang besar, dan jangan membuang waktu kalau saya. Nah, itu Kang, menarik Kang. Ini PR besar kita semua. Mohon jangan ditunda, segera disahkan RUU penghapusan tindak pidana kekerasan seksual tahun ini ya Kang ya. Karena itu bisa melakukan upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk ketidakadilan atas nama kemanusiaan, terutama untuk perempuan dan anak-anak korban kekerasan seksual yang hari ini setiap 24 jam itu ada 35 korban. Nah, saya ingin Kang Maman memberikan kata penutup ya, dengan mengambil insight dari buku Reinkarnasi, Perempuan dan Persoalan yang Belum Usai, kalau dikaitkan dengan RUU penghapusan kekerasan seksual, Kang. Yang direndahkan harkat dan martabatnya dalam persoalan ini bukan cuma perempuan, tapi juga laki-laki. Karena itu saya selalu mengatakan ini bukan persoalan perempuan, ini persoalan kemanusiaan. Saya selalu berharap, ayo dong kita melangkah seperti yang diharapkan Kartini, dari gelap menuju terang, dari tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi cerdas. Dan karena itu anggota-anggota DPR kita yang kita hormati ini, ayo dong, kalau kita dianggap bukan negara literat dan negara kita ini cuman ratingnya di bawah selalu dalam persoalan literasi, kalian dong yang harus jadi contoh. Undang-undang itu adalah produk literasi dan hanya orang-orang yang literat yang mampu menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Jadi buat saya, ayo
lahirkan undang-undang yang berkualitas yang peduli betul dengan kesetaraan gender. Karena ini bukan persoalan satu jenis kelamin, ini persoalan bersama, ini persoalan kemanusiaan. Kira-kira Baik. itu Mbak Nini. Terima kasih saya udah diundang di acaranya Mbak Nini. Saya kira santai tapi ternyata iya serius tapi santai. Kang, tapi nggak boleh kapok ya Kang. Nanti kita ngobrol lagi Kang, karena saya masih pengen ngobrol lagi dalam konteks perlindungan pekerja rumah tangga ya Kang. Itu satu insight lagi soal posisi perempuan yang memang dari perlu kita beri dukungan secara utuh juga membaca fenomena-fenomena saat ini ya Kang. Ya. Jadi sekali lagi Satu terima lagi. kasih. Ya, satu lagi Mbak Nini, betul-betul saya minta itu dikawal karena apa? Mungkin Mbak Nini pernah dengar cerita tentang bayi NF, bayi 8 bulan yang diperkosa di daerah Sulawesi Selatan ya? Yang Oh ibunya tertidur lalu pernah, Kang. lalu Yang saya diculik. dampingi, kalau Lalu yang di- saya dampingi itu 3 tahun, Kang, paling kecil. Korban Ya, yang saya dampingi dulu ini di Jember 3 tahun. Kalau yang itu di Sulawesi, Kang, itu 8 bulan ya. iya, yang bayi 8 bulan lalu kemudian ibunya tertidur, dia diculik lalu ditemukan terikat di perahu sudah diperkosa. Ingatkan kembali ke orang-orang legislatif, Mbak. Bagaimana nasib bayi NF hari ini? Di Jakarta Timur kan ada, Kang, yang 12 bulan dulu, Kang. Di Ya, Jakarta Timur. ya, Ya. ya. Kalau Anda lupa pada pasal-pasal pemulihan, bayangkan kalau bayi NF itu adalah anak Anda. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Saya kira kawan-kawan yang bergabung masih terus banyak bergabung. Bincang santai kita ternyata berat, bener, Kang. Ternyata nggak santai. Ternyata yang kita bicarakan serius, dan kita berharap ini seserius teman-teman di DPR dan di pemerintah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum ya dalam pembahasan RUU ini, dan mudah-mudahan ini bisa segera disahkan ya di tahun 2021, karena ini bukan persoalan perempuan, bukan persoalan anak-anak saja, tapi ini persoalan kemanusiaan. Bagaimana kita semua punya awareness, punya kepedulian untuk memberikan penghormatan terhadap martabat manusia, salah satunya melalui undang-undang ini. Itu ya Kang ya. Sekali lagi terima kasih Kang Maman, doa saya sehat Makasih, Mbak. Mudah-mudahan nanti Amin. kita masih bisa ketemu lagi untuk segmen yang lain. Dan jangan lupa Kang, tadi kita udah janji untuk bedah buku, tapi melalui via Zoom ya Kang ya. Nanti kita atur waktunya. Siap. Buat kawan-kawan terima kasih banyak. Ini forum yang menyenangkan, dan kenapa saya memilih Instagram untuk membincangkan ini, karena saya memberikan kebebasan kepada kawan-kawan untuk bergabung atau live begitu ya. Kalau suka ayo gabung gitu ya. Kalau kurang tertarik yang monggo live tanpa saya mengundang secara khusus. Tapi buat teman-teman yang ingin diundang secara khusus melalui untuk bedah buku ataupun diskusi dalam bentuk FGD kecil ya, untuk tindak lanjut dari apa yang kita bicarakan, sudah pembicaraan keempat ya, dalam rangka upaya mendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, silakan daftar dan nanti kita akan undang secara khusus melalui forum Zoom. Sekali lagi terima kasih Kang Maman, sehat selalu. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah bergabung. Saya tutup, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kang. Makasih Mbak Nini. Sampai gak ganti baju saya. Saya terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman, saya nggak sempat nyapa, ini ada Gilang, ada ini kawan-kawannya Kang Maman banyak ini kayaknya yang gabung ini, ada Tria. Makasih semua. Sampai ketemu ya. Saya lihat ada Dokter Tompi segala masuk tadi. Oh iya, oh ada Dokter Tompi juga. Salam Dokter Tompi. Terima kasih. Nanti kapan-kapan gabung ya dokter, lagi kita ngobrolin di isu yang lain. Nah itu menarik tuh, Kang Tompi kan juga punya banyak aktivitas ya Kang. Selain bermusik, beliau aktivitas sosialnya cukup besar. Luar biasa. Iya, makanya kapan-kapan juga kita pengen dengerin Kang. Mungkin bisa live bertiga. Ya, makasih banyak teman-teman semua.
Makasih.